Pasangan ini pernah jatuh cinta sangat dalam namun kemudian berpisah tanpa alasan. 10 tahun kemudian mereka bertemu lagi, tapi malah menjadi orang asing. Pria bernama Zeng yang sekarang adalah bos sebuah perusahaan yang sering memaksa karyawannya untuk lembur. Saat bertemu Wen Yifan, dia tidak menunjukkan ekspresi apapun seperti orang yang pernah jatuh cinta sangat dalam. Tidak percaya itu kenyataan, Zeng yang bertanya apakah dia masih mengenalinya. Setelah itu, dia dengan sopan meminta maaf atas kelalaian toko yang telah menyebabkan masalah padanya. Sekaligus menginformasikan bahwa seluruh biaya makan malamnya malam ini akan digratiskan. Saat itu, Wen Yifan juga mengira Zeng yang tidak mengenalinya. Mengalami hubungan begitu dalam, bagaimana bisa menghadapinya dengan tenang olah tidak pernah terjadi apa-apa. Karena itu, dia memutuskan untuk juga berpura-pura tidak mengenalinya. Dia memanggilnya, namun matanya menatap pakaian yang sedang dikenakannya seolah sedang menilai. Dia bertanya dengan sinis apakah dia mengenakan pakaian dari pembeli tok. Zeng Yan yang mendengarnya langsung mengingatkan bahwa ini adalah bar terhormat yang hanya menjual seni, bukan bunga. Meskipun jelas dia merasa tidak nyaman dengan sindiran Wen Yifan. Namun, Zeng Yan tetap menjaga kesopanan dan meminta pelayan untuk membebaskan biaya di meja. Pelayan menyampaikan bahwa pemilik bar telah menginstruksikan agar meja dia malam ini tidak dikenakan biaya. Wen Yifan tidak menerima niat baik itu, dia langsung letakkan selembar uang 100 yuan di nampan dengan sikap tegas. Dia bahkan mengatakan bahwa itu mungkin bukan uang untuk membayar minuman, melainkan uang tip untuk pelayan. Zeng Yan yang mendengar dua kata uang tip tertegun sejenak selama beberapa detik. Wen Yifan sengaja berpura-pura tidak mengenalnya dan secara tidak langsung menganggapnya sebagai pria genit yang terbiasa menggoda pelanggan. Hal itu membuat Zeng Yan merasa malu sekaligus tidak nyaman karena meskipun sudah putus, dia tidak pernah melupakannya. Dia adalah orang yang diam-diam mencintai Wen Yifan selama 10 tahun. Namun kini, dia melihatnya seolah-olah dia sedang berdiri di hadapan seorang pelayan anonim. Di pesta menyambut tahun baru di tengah keramaian, Zeng Yan kembali secara kebetulan bertemu Wen Yifan. Sementara Wen Yifan langsung melihat Zeng Yan di antara lautan manusia. Dia segera menundukkan badannya di dalam mobil, menutupi setengah wajahnya dengan masker seolah sedang bermain petak umpet di tengah wabah. Karena dia berpikir dengan begitu Zeng Yan tidak akan bisa mengenalinya. Dia tidak tahu bahwa pada saat itu, orang pertama yang menemukannya tetaplah Zeng Yan. Karena semua pertemuan kebetulan sebenarnya tidak pernah benar-benar kebetulan. Meskipun Wen Yifan memakai masker atau bersembunyi di sudut gelap, Zeng Yan tetap bisa mengenalinya dalam sekejap. Karena di matanya, dia selalu menjadi orang yang paling menonjol di antara kerumunan. Zeng Yan mendekat dan mengucapkan selamat tahun baru disertai permintaan maaf yang dibuat-buat. Wen Yifan sedikit terkejut, dia bertanya-tanya dalam hati apakah dia berbicara dengannya. Keraguan itu masih bersembunyi di dalam hatinya, hingga keesokan harinya ketika dia kembali ke bar untuk mencari gelang yang terjatuh. Wen Yifan masuk dan memberitahu pelayan bahwa semalam dia makan dan menjatuhkan gelang, dan bertanya apakah ada yang menemukannya. Pelayan memberitahu bahwa gelang itu mungkin disimpan oleh Zeng Yan. Untuk memudahkan komunikasi, Fan meninggalkan nomor teleponnya dengan santai dan sopan. Seorang bartender bernama He Mingguo memperkenalkan diri bahwa dia bekerja di sana. Jika di kemudian hari ada masalah apapun, dia bisa mencarinya. Dia juga meminta bantuan jika gelang itu ditemukan, agar bisa dihubungi melalui nomor yang baru saja ditinggalkannya. Belum sempat dia menarik tangannya, Zeng Yan tiba-tiba muncul, mengambil kertas berisi nomor telepon, dan mengucapkan kalimat yang penuh dengan sindiran. Dia menyalahkan dia karena tidak serius dan sengaja meninggalkan cara untuk menghubunginya. Karyawan lain yang berdiri di dekatnya buru-buru menjelaskan bahwa kemarin dia menjatuhkan gelangnya. Mendengar itu, Zeng Yan langsung mendesak, kenapa tidak segera mencarinya? Jangan sampai pelanggan berpikir bar kita bekerja lambat. Meskipun bartender awalnya mengeluh bahwa dia belum pernah lihat gelang seperti itu, di bawah tekanan dari atasannya, dia tetap pergi untuk memeriksa kembali. Sesaat kemudian dia kembali sambil membawa sebuah gelang dan bertanya, apakah ini? Wen Yifan mengambil gelang itu, mengucapkan terima kasih dengan lembut, dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya diam-diam menatap Zeng Yan sejenak, lalu berbalik dan pergi seolah tidak pernah saling kenal. Begitu sampai di rumah, Wen Yifan langsung menjadi incaran seorang pria paruh baya botak dengan perut buncit. Dia tampak terkejut namun penuh kepuasan saat melihatnya, seolah tidak menyangka bisa seberuntung ini. Mulutnya berkata bahwa meskipun dia berteriak sampai kalau sekarang, lebih baik dia patuh dan mengikuti kemauan pria itu. Melihat Wen Yifan bisa bergerak, pria gemuk itu semakin sombong. Sambil mendekat, dia terus ucapkan kata-kata provokatif, berpura-pura ingin melindunginya. Untungnya, seorang pria tua dari timur laut yang tinggal di dekat sana kebetulan lewat, melihat kejadian aneh itu dan langsung turun tangan. Berkat campur tangan yang tepat waktu itu, Wen Yifan berhasil lolos dari cengkeraman pria itu. Pria mesum itu kemudian dibawa ke kantor polisi, tetapi Wen Yifan sadar betul, dia harus pindah tempat tinggal malam itu juga. Setelah itu,
dia mencari sebuah apartemen mewah di dekat stasiun televisi. Sebuah apartemen kecil dengan harga sewa 3.000 yuan, sedangkan biaya listrik dan air dibagi dua dengan teman serumah. Meskipun jumlahnya tidak sedikit, Wen Yifan tetap menyewanya demi ketenangan pikiran. Teman serumahnya adalah seorang gadis lincah yang tampaknya masih berhubungan dengan mantan pacarnya. Ketika ditanya, "Sudah putus kok masih makan bareng?" Dia hanya tertawa dan menjelaskan bahwa mantan pacarnya terus memohon kesempatan lain. Dia tahu mereka berdua tidak bisa kembali bersama, tapi masih bisa makan bersama. Hari itu, gadis itu dengan antusias menunggu mantan pacarnya, tapi tak disangka, begitu sampai di sana, mata pria itu langsung tertuju pada orang yang berdiri di sampingnya. Tidak lain adalah Wen Yifan, kenalan lamanya. Ternyata Su Haoan dan Wen Yifan adalah teman sekelas di SMA yang sama. Setelah sapaan basa-basi, Su Haoan dengan antusias mengajak Wen Yifan masuk ke dalam mobil. "Bangun, ayo kita temui cinta pertama kamu, ini Wen Yifan." Setelah orang di sampingnya melepas jaket, Wen Yifan baru menyadari bahwa orang itu adalah Zeng Yan, orang yang lalu dia coba hindari. Mungkinkah dulu Zeng Yan pernah mengejar Xiao Fan tapi tidak berhasil? Ada kejadian seperti itu. Kenapa saya tidak mengingat masa itu? Begitu pertanyaan itu keluar, keduanya menjadi canggung dan tidak bisa berkata-kata. Ternyata saat SMA, mereka berdua tidak hanya sekelas, tetapi juga sebangku. Pada hari pertama Wen Yifan masuk kelas, dia bertemu dengan seorang pria tampan bernama Zeng Yan. "Kakak senior, permisi, mau tanya jalan ke kelas 10-7 lewat mana ya? Maaf, saya juga siswa baru, tapi kamu hanya perlu turun tangga dan belok kiri. Lalu lihat sendiri nomor ruangannya di pintu. Masa perlu kakak senior sebutkan satu persatu untukmu?" Setelah Wen Yifan sampai di kelas, dia baru menyadari bahwa Zeng Yan sama sekali bukan kakak senior, melainkan teman sekelasnya. "Kamu mau masuk atau tidak? Kenapa berdiri terpaku di sini?" "Zeng Yan, kalau kamu buru-buru, kamu masuk duluan saja." Kenangan indah berlalu dengan cepat, mobil pun segera tiba di tempat makan. Wen Yifan saat ini baru menyadari bahwa ini adalah pesta ulang tahun yang sengaja diatur Su Haoan untuk Zeng Yan. Pas banget hari ini semua orang ada di sini. Ayo kita semua ucapkan selamat ulang tahun kepada Zeng Yan. Wen Yifan tidak menyiapkan hadiah, jadi dia beralasan pergi ke toilet untuk menghindar. Namun, di depan pintu toilet, dia secara kebetulan bertemu Zeng Yan. "Lama tak jumpa, baru 2 hari sejak malam tahun baru. Kenapa kalau tidak bertemu saya kamu jadi seperti bawang putih layu?" Zeng Yan berbicara secara tersirat, yang langsung dipahami oleh Wen Yifan. Di pesta menyambut tahun baru, Zeng Yan sengaja berpura-pura tidak mengenalnya. Karena merasa tidak terima, Wen Yifan pun membalas Zeng Yan, "Lagi pula, hari itu saya memakai masker. Tidak menyangka mata kamu setajam itu. Kamu salah paham, karena bukan saya yang melihat kamu, tapi adik perempuan saya. Dia juga bilang ke saya kalau kamu terus-menerus menatap saya. Benar begitu? Karena saat itu saya melihat kamu tidak mengunci resleting celana. Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Saya tidak ambil pusing kok." Perdebatan Wen Yifan sama sekali tidak membuat Zeng Yan marah. Sebaliknya malah membuatnya semakin tertarik. Ketika Yifan pergi lebih dulu, Zeng Yan berinisiatif mencarinya. "Apa kamu masih ingat di lantai berapa mobil Su Haoan diparkir? Lantai 2 basement, kan? Kamu tidak ingat? Saya sangat senang. Semoga kamu juga bisa sesenang saya." Setelah selesai bicara, Zeng Yan berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Wen Yifan tahu bahwa kata-kata Zeng Yan di depan kamera sebenarnya ditujukan padanya. Ternyata, pada acara menyambut tahun baru sebelumnya, Wen Yifan diam-diam mengirim pesan kepada Zeng Yan. Melihat Zeng Yan yang terlihat dingin, Wen Yifan mengira dia tidak mengenalinya. Lagi pula, mereka sudah putus begitu lama, Zeng Yan pasti sudah melupakannya. Dia tidak hanya suruh dia bicara dengan manajemen dan perusahaan asuransi tentang kompensasi, dan jangan terlalu sedih. Rumah Zeng Yan terbakar karena mobil listrik tetangganya. Tapi saat berhadapan dengan Tuan Jing, hal pertama yang dipikirkannya bukanlah meminta kompensasi, melainkan dia peduli mengapa saat ini Wen Yifan tidak bahagia. Wen Yifan mulai sedikit menyesali keputusannya untuk berpisah dengan Zeng Yan di masa lalu. Tapi Wen Yifan tidak tahu, demi dirinya, Zeng Yan bahkan telah menghajar 3 pria mesum yang mengganggunya. Mereka telah dipukuli hingga babak belur, meskipun dia sendiri juga penuh luka. Tapi bagi Zeng Yan, melindungi Yifan adalah melindungi cahaya rembulan hatinya. Ternyata setelah Wen Yifan melaporkannya ke kantor polisi, pria mesum itu sangat marah. Dia keluar dan langsung menelepon beberapanya untuk membalas dendam kepada Wen Yifan. "Akhirnya kami menemukanmu, dialah yang membuat teman-teman kami harus mendekam di kantor polisi selama beberapa hari. Apa kamu tidak mengerti arti hubungan bertangga? Kenapa harus membesar-besarkan masalah seperti itu? Sepertinya anak ini memang tidak mengerti, jadi kita harus memberinya pelajaran." Wen Yifan ketakutan dan berbalik lari.
Tiga orang itu mengejarnya dari belakang. Setelah berhasil memojokkan Wen Yifan dinding, mereka baru merasa puas. Ayo, kalau kamu berani, lari lagi sana, biar kami lihat. Saat itulah, Zheng Yan tiba-tiba muncul dan menyelamatkan Wen Yifan. Zheng Yan mengunci Wen Yifan di dalam mobil. Sendirian tanpa senjata dia menghajar tiga orang itu. Meskipun setelah itu Wen Yifan melaporkan kasus itu ke kantor polisi, tapi melihat wajah Zheng Yan yang penuh luka, dia tetap merasa sangat sedih. Melihat Zheng Yan tidak bisa mengoleskan obat sendiri, Wen Yifan berinisiatif menawarkan bantuan. Apa perlu saya bantu? Biar saya yang mengoleskan obatnya untuknya. Kedekatan Wen Yifan membuat jantung Zheng Yan berdebar lebih cepat. Dia sengaja menyuruh Wen Yifan untuk menjaga jarak darinya. Hanya mengoleskan obat saja. Apa kamu perlu dekat ini? Maaf, saya takut tidak bisa melihat dengan jelas, makanya harus mendekat seperti itu. Jadi, Wen Yifan harus menggunakan jarinya untuk menunjuk ke sudut mulutnya yang terluka. Untuk berterima kasih kepada Zheng Yan karena telah menyelamatkannya, Wen Yifan berinisiatif mengajaknya makan. Tapi Zheng Yan mengatakan, lupakan soal makan, karena hari ini meskipun orang asing pun, saya akan melakukan hal yang sama. Meskipun kamu terluka ringan, itu tidak sedikit pun memengaruhi ketampananmu. Gadis itu sama sekali tidak menyangka teman sekamarnya ternyata adalah mantan pacarnya Zheng Yan yang berpisah 10 tahun lalu. Tidak mungkin. Kenapa kamu di sini? Saya juga ingin bertanya. Kenapa kamu di sini? Keduanya merasa cemas dengan pengaturan yang aneh ini. Kakak, tolong carikan saya seorang gadis. Kak Ling, apa-apaan tidak seperti pria. Tidak seperti wanita, bagaimana cara kamu berterima kasih kepadaku, Sobat Su Haoan? Kamu gila ya, baru hari pertama tinggal bersama Dewi Wen sudah semarah ini. Apa itu perlu? Setelah beberapa saat mengeluh, Zheng Yan baru menyadari bahwa trik Su Haoan tidak buruk. Lagi pula, seperti kata pepatah lama, dekat dengan air akan mendapatkan bulan lebih dulu. Cahaya rembulan yang kamu sukai bukankah sudah ada di depan mata? Jadi kamu harus memanfaatkan kesempatan ini sendiri. Saya akan bantu kamu cari hotel di dekat sini, kamu tinggal di sana semalam saja. Hotel biasa di dekat sini pasti banyak, tapi saya tidak bisa tinggal di tempat murahan. Menghadapi tawaran Wen Yifan untuk membayar sendiri hotel agar dia bisa tinggal di luar, Zheng Yan menolak. Kemudian Zheng Yan dengan tenang mengatakan bahwa rumahnya baru saja terbakar habis. Sisa uangnya sudah habis untuk merenovasi rumah lamanya, jadi dia tidak punya cukup uang lagi untuk menginap di hotel mewah. Gaya hidup saya tidak teratur dan sering lembur. Saya takut akan mengganggu tidurmu, karena saya juga memelihara kucing. Kucing itu bulunya sering rontok dan suka mengeong. Lagi pula, Dong adalah kucing liar yang berbeda dengan kucing rumahan. Saya takut dia akan mencakar kamu. Melihat Wen Yifan terus mencari alasan untuk mengusirnya, Zheng Yan tidak bisa menahan diri lagi. Apa kamu masih berpikir saya masih memiliki perasaan padamu dan akan terus berhubungan denganmu seperti dulu? Saya tak bermaksud begitu. Ternyata di matamu saya begitu tergila-gila. Kamu salah paham. Kata-kata Zheng Yan membuat Wen Yifan langsung terdiam. Oleh karena itu, tidak peduli apakah Wen Yifan setuju atau tidak, Zheng Yan akan tetap tinggal di sini selama 3 bulan baru pergi. Bagaimana kalau malam ini saya tidur denganmu? Kamu bicara atau kamu tidak sengaja mengatakan yang sebenarnya? Maksud saya, kamu tidur saja di kamar tidur utama. Selamat tidur. Wen Yifan yang salah bicara buru-buru masuk ke kamar. Tapi Zheng Yan yang duduk di ruang tamu diam-diam tersenyum. Meskipun Wen Yifan sangat marah karena Kak Ling membuat keputusan sendiri, setidaknya Zheng Yan bisa melindunginya saat dalam bahaya. Pikiran ini membuat Wen Yifan berubah pikiran dan memutuskan untuk membiarkan Zheng Yan tinggal. Sebenarnya, saya tidak memiliki tuntutan yang tinggi untuk teman serumah. Asalkan memiliki etika yang baik dan tidak saling mengganggu, itu sudah cukup. Wen Yifan dan Zheng Yan bersama-sama membuat 3 peraturan. Jika Zheng Yan memiliki pacar, dia harus menjelaskan dengan jelas hubungan serumah antara dia dan Zheng Yan. Saya tidak punya pacar, tapi jangan terlalu senang dulu. Saya tidak ingin pacaran, jadi kamu tidak perlu khawatir. Percakapan mereka berdua juga tidak menyenangkan. Zheng Yan sengaja mendekati Wen Yifan, dan tindakan ini membuatnya sekali lagi tersipu. Untuk menyembunyikan rasa malunya, Wen Yifan mengajak Zheng Yan untuk mengenal lingkungan di dalam rumah. Zheng Yan datang ke kamar Wen Yifan dan tanpa banyak bicara langsung memutuskan untuk bertukar kamar dengannya. Kamar ini tidak buruk, saya ambil ini. Kamu cepat pindah ke kamar sebelah sana. Kenapa? Kamarmu ada balkon dan toilet pribadi. Kamar ini agak kecil dan tidak punya pencahayaan yang bagus. Kamar ini bagus atau tidak, saya sendiri yang putuskan, bukan kamarnya yang memutuskan. Karena kegigihan Zheng Yan, Wen Yifan akhirnya harus setuju untuk bertukar kamar. Memikirkan hari-hari manis yang telah berlalu bersama Zheng Yan, keduanya berbaring di tempat tidur dan tidak bisa tidur karena terus memikirkan satu sama lain. Keesokan paginya, tumpukan perabotan yang dibeli Zheng Yan sudah tiba. Permisi, kami dari pengiriman. Ini bukan barang saya. Pacar kamu menyuruh saya meletakkannya di sini. Melihat Wen Yifan menolak menerimanya,
Zeng Yan buru-buru berkata bahwa itu adalah hadiah saat dia membeli barang. Tiang cakar kucing ini diberikan sebagai bonus. Jika tidak digunakan, bisa dibuang saja. Apa maksudmu? Ini uang kembali untukmu. Tapi kenapa angkanya aneh begini? Saat Wen Yifan sadar, semuanya sudah terlambat dan dia sangat menyesal. Saat ini, dia hanya bisa berguling-guling di tempat tidur karena kesal. Keesokan harinya, teman baiknya memberitahu Wen Yifan bahwa Xianglang, sahabatnya, kembali. Ia buru-buru menyuruh Wen Yifan untuk mengadakan acara kumpul-kumpul di barnya agar ia mendapat diskon. Teman sekamar, berapa banyak diskon yang bisa kamu berikan? Kalau begitu, diskon 99% saja. Saya akan pikir-pikir lagi. Putuskan saja begitu, hari Kamis bawa teman-temanmu kumpul-kumpul di bar saya. Kenapa mendaftar di Universitas Silan? Saya sudah punya janji dengan orang lain. Sampai ketika rivalnya Xianglang mengungkapkan janji antara dirinya dan Wen Yifan. Zeng Yan baru tahu alas Wen Yifan saat itu adalah karena ingin satu universitas dengannya. Karena itu, ia sangat sedih. Tetapi Xianglang yang berada di sampingnya sangat puas. Zeng Yan tidak bisa lagi menahan perasaannya terhadap Wen Yifan dan sengaja kalah dalam permainan. Kalah, akhirnya kalah, saya tidak ada penyesalan lagi. Kalau begitu, saat ini kamu ingin memilih kejujuran atau tantangan? Kota terdekat yang saya datangi dengan pesawat adalah kota mana? Apa yang kamu tanyakan? Tidak penting sekali, seperti tidak bertanya sama sekali. Namun, Zeng Yan tetap dengan jujur mengatakan dua kata, Ilan. Kata-kata Zeng Yan membuat Wen Yifan tidak bisa mengalihkan pandangannya. Bagaimanapun, rasa sakit dari perpisahan yang tiba-tiba di masa lalu masih membekas di hati keduanya. Ternyata, tahun itu setelah lulus ujian masuk universitas, Zeng Yan datang untuk memberitahukan kabar gembira kepada Wen Yifan. Saya diterima di jurusan Teknologi Informasi Universitas Nanda. Nilaimu lebih baik dariku. Masuk ke jurusan saya pasti lebih dari cukup. Zeng Yan, saya tidak masuk Universitas Nanda. Wen Yifan dengan mata berkaca-kaca memberitahu Zeng Yan bahwa dia telah mendaftar sendiri ke Universitas Silan, yang letaknya paling jauh dari Universitas Nanda. Jawaban ini tidak bisa diterima oleh Zeng Yan. Namun, hal yang membuatnya lebih terpukul adalah Wen Yifan saat itu malah meminta putus dengannya. Saya juga tidak suka kamu terus-menerus datang ke Beiyou mencariku. Juga sangat merepotkan harus keluar setiap kali bertemu denganmu. Wen Yifan, apa saya ini ban serep MU? Dengan hati hancur, Zeng Yan pulang ke rumah dan sejak saat itu memutuskan kontak dengan Wen Yifan. Tapi Wen Yifan tidak tahu bahwa demi menemuinya, Zeng Yan tidak segan-segan terbang ke Yilan. Awalnya seorang pejuang cinta yang murni seperti Zeng Yan, tetapi hatinya hancur karena kemunculan kembali rivalnya, Xianglang. Zeng Yan berpikir Xianglang telah merebut hati Wen Yifan. Tapi dia tidak tahu bahwa bahkan Xianglang pun tidak tahu alasan mengapa Wen Yifan mengubah pilihannya di universitas saat itu. Tahun itu, kamu jelas selalu ingin masuk Universitas Nanyu. Kenapa akhirnya dia mengubahnya menjadi Universitas Silan? Rahasia ini seperti batu yang menekan Wen Yifan, membuatnya sulit bernapas. Dia tidak memberitahu alasannya kepada Xianglang dan memilih untuk kembali ke tempat tinggalnya sendirian. Melihat pesan yang dikirim Zeng padanya, Wen Yifan tidak melanjutkan bertanya alasan mengapa dia tidak pulang. Sementara Zeng Yan di seberang sana, dalam penantian yang gelisah, melihat jawaban singkat dari Wen Yifan. Zeng merasa sangat kecewa, sehingga dia tetap di toko dan tidak pulang. Sampai ketika teman baik Wen Yifan muncul lagi. Bagaimana kalau kamu datang ke rumahku untuk merayakan tahun baru? Kita rayakan tahun baru bersama. Boleh juga, tapi saya malas pergi jauh-jauh. Kalau begitu, kamu merayakan tahun baru sendirian pasti sedih. Saya berencana untuk tidur selama 3 hari 3 malam untuk membalas dendam atas lembur dan kurang tidur di hari-hari biasa. Setelah mengetahui asalnya, Zeng Yan segera kembali ke tempat tinggalnya. Dia sengaja membeli banyak kotak hadiah tahun baru dan memenuhinya di meja, serta memenuhi kulkas dengan makanan. Jika saya tidak di sini, tolong bantu saya habiskan makanan di kulkas. Lagi pula, tidak bisa disimpan lama, dan saya tidak suka buang-buang makanan. Anggap aja kita membelinya bersama. Berapa talnya? Anggap saja saya minta bantuanmu. Tidak perlu urus uang. Zeng Yan tidak berkata apa-apa dan masuk ke kamar, tetapi Wen Yifan bersikeras untuk mengembalikan uangnya. Siapa orang baik yang memasak mie dan menuangkan semuanya ke dalam panci seperti itu? Zeng Yan memanggil Wen Yifan dari ruang tamu dan berkata, terlalu banyak, bantu saya makan sedikit. Saat itu, Wen Yifan masih belum menyadari masalah seriusnya. Sampai dia melihat Zeng Yan memasukkan banyak bakso, sayuran, dan pangsit ke dalam panci. Kamu memasukkan semua bungkus mie-nya? Memangnya kenapa? Ada masalah? Saya rasa saya tidak bisa banyak membantumu. Wen Yifan yang belum makan malam,
makan dengan lahap. Dia juga tidak berhenti memuji keterampilan memasak Zeng Yan. Tapi Zeng Yan yang melihat mangkuk besar di depannya masih belum menyentuh sumpitnya. Bukankah kamu bilang lapar? Kenapa tidak makan? Nanti saja, kamu makan duluan. Sebenarnya, ada alasan mengapa Zeng Yan tidak makan. Agar bisa makan makanan kebersamaan bersama Wen Yifan. Zeng Yan di rumah sudah menghabiskan semua nasi dan lauk di depan orang tuanya dengan kecepatan yang sama seperti sebelumnya. Seluruh keluarga terkejut dengan tindakannya. Biasanya kalau makan dia sangat sopan. Ayah, sepertinya ada sesuatu yang terjadi pada kakakmu. Saya ada urusan, saya keluar sebentar. Zeng Yan sudah kenyang, sama sekali tidak bisa menelan semangkuk mie besar di depannya. Dia terus menatap Wen Yifan yang makan dengan lahap, membuat dia merasa sangat tidak nyaman. Kamu melihat saya makan seperti itu agak aneh. Hari ini malam tahun baru, makan malam harusnya makan bersama. Makan malam kebersamaan harus makan bersama. Mendengar Wen Yifan berkata begitu, Zeng Yan kembali memegang sumpitnya, dan mereka berdua makan mie bersama dalam suasana hangat. Sampai saat ini, Wen Yifan baru benar-benar merasakan kehangatan keluarga. Melihat Wen Yifan tertidur pulas di sampingnya, Zeng Yan tidak membangunkannya. Sampai Wen Yifan terbangun, dia bertanya apakah lagu malam ini tak terlupakan sudah dinyanyikan. Sudah sampai di bagian duan suara, ayo kita nyanyikan bersama. Boleh, kamu nyanyikan duan saja. Sudah lelah bekerja, selamat tidur dan mimpi indah ya. Kata-kata bercanda dari keduanya membuat malam tahun baru ini semakin hangat. Jadi, sebelum tidur, Wen Yifan mengucapkan selamat tahun baru pada Zeng Yan. Saat itu, dia benar-benar merasa sangat bahagia. Dia tiba-tiba teringat kembali pada saat ayah Wen Yifan meninggal. Di sisi Wen Yifan yang telah tumbuh dewasa, Zeng Yan selalu diam-diam berada di sisinya. Sejak itu, ada perubahan di hati Wen Yifan. Pagi berikutnya, Kia Yao dan Xianglang datang ke rumah untuk mengucapkan selamat tahun baru kepada Wen Yifan. Bukankah ini kamar Zeng Yan? Kia Yao, ini kamar orang lain, jangan masuk. Kenapa begitu tegang? Ada masalah? Xianglang menyadari ada sesuatu yang berbeda antara Wen Yifan dan Zeng Yan. Tetapi dia tetap bersikeras menggunakan kamar mandi Zeng Yan. Takut pada sesuatu, hal itu akan terjadi. Tak lama kemudian, Zeng Yan menelepon dan minta Wen Yifan untuk menghabiskan bubur yang dia tinggalkan di dalam panci. Tadi pagi aku membeli terlalu banyak bubur, aku meninggalkannya di panci nasi, tolong bantu aku makan sedikit. Tak disangka, Zeng Yan cukup bersih, kamar mandinya juga rapi. Zeng Yan yang peka langsung tahu bahwa ada seorang laki-laki yang datang mencari Wen Yifan. Dengan pertanyaan yang terus-menerus darinya, Wen Yifan harus menceritakan semuanya. Saya keceplosan, jadi Xianglang dan Kia Yao datang ke rumah untuk mengucapkan selamat tahun baru. Entah kenapa, dia menjadi cemburu. Agar Zeng Yan tidak marah, Wen Yifan memutuskan untuk pergi bermain dengan Kia Yao dan Xianglang di luar. Bagaimana kalau kita pergi ke tempat yang jauh saja? Tapi kita tidak bisa pulang terlalu larut. Meskipun kesepakatan tinggal bersama mereka berdua, Xianglang merasa si Wen Yifan terhadap Zeng Yan tidak seperti takut, melainkan lebih seperti perhatian. Xianglang jelas merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan Wen Yifan. Dia menyarankan agar Wen Yifan pergi makan malam bersamanya. Tetapi karena memikirkan Zeng Yan, Wen Yifan menolak niat baiknya. Dia segera turun dari mobil lalu lari secepat kilat kembali ke rumah. Apa yang kamu cari? Kenapa kamu sudah pulang cepat ini? Saya sudah kembali sejak siang, tetapi kamu tidak ada di rumah. Maaf, hari ini bubur yang kamu suruh saya minum, saya lupa meminumnya. Kenapa minta maaf? Kenapa harus minta maaf? Jangan pikirkan, semua ini saya sengaja beli untuk kamu. Zeng Yan benar-benar menanyakan tentang dia yang membawa teman-temannya pulang. Jadi Wen Yifan berkata, saya bisa menerima hukuman karena melanggar perjanjian sewa rumah bersama. Tukar apa? Besok saya juga akan membawa orang ke rumah untuk makan. Pada hari ke-23 resmi tinggal bersama mantan pacar, Wen Yifan akhirnya bertemu dengan calon adik iparnya, Zeng Shen. Ternyata, beberapa menit yang lalu Zeng Yan menelepon Wen Yifan dan memintanya untuk membeli pizza. Hari ini ada orang yang ingin makan pizza, jadi beli jenis yang kamu suka. Melakukan itu agak buruk, ya? Atau pacarnya yang ingin makan? Sesuai permintaan Zeng Yan, dia mengantre untuk membeli pizza di toko yang terkenal di internet. Benar-benar cukup ramai, saya mengantre setengah jam baru bisa membelinya. Kak, saya tidak bisa menemukan kakak laki-laki saya. Dia menyuruh saya menunggu kakak di jembatan penyeberangan. Melihat Yifan dan Zeng Shen bergandengan tangan berjalan arah jembatan penyeberangan, Zeng Yan berpindah secara instan ke jembatan. Seorang pria tampan yang ditunggu-tunggu banyak orang. Kebetulan sekali, adikku ingin pergi bermain. Wen Yifan tidak tega buat Zeng Shen sedih, jadi dia setuju, dan Zeng Shen berhasil mendapatkan perwarna yang dia inginkan. Zeng Yan karena gengsi sengaja tidak mengajak Wen Yifan makan malam bersama.
Tetapi Zheng Zhen tidak bisa diam. Dia juga baik padaku, dan dia menyuruhku untuk mengambil sendiri apa yang ingin kumakan. Bukankah seharusnya kakak juga sedikit ramah padanya? Dia baik padamu. Apa hubungannya denganku? Dia bukan teman sekamarmu, kan? Jika kakak tidak ramah, maka aku juga tidak akan ramah, kan? Di bawah ancaman Zheng Yan, Zheng Zhen berinisiatif mengajak Wen Yifan untuk makan malam bersama. Panggil saja aku Zhen Zhen. Kak Zhen, manis sekali. Apa kamu tidak merasa namanya seperti seorang pelayan? Namamu terdengar seperti Kasim. Sebaiknya kamu mengatakan itu di depan ayahmu. Untuk meredakan suasana, Wen Yifan berinisiatif bertanya tentang universitas favorit Zheng Zhen. Siapa sangka Zheng Zhen yang cerdas tidak hanya pandai memulai percakapan tetapi juga mengungkit salah yang selama ini mengganjal di hati Zheng Yan. Setelah ditanya, bukankah jurusan jaringan dan komunikasi baru di Universitas Nanyu lebih baik? Ternyata saat SMA, Wen Yifan dan Zheng Yan tidak pernah berpacaran. Namun, desas-desus yang beredar kencang membuat keduanya menjadi pusat badai opini publik. Sekarang kita harus menyelesaikan masalah pacaran dini kalian berdua. Untuk menghentikan desas-desus tersebut, Zheng Yan berinisiatif mengatakan bahwa dia bertepuk sebelah tangan menyukai Wen Yifan. Zheng Yan berpikir bahwa dengan melakukan itu, semuanya bisa kembali tenang. Tapi dia salah, karena tindakannya justru membuat bibi wali Wen Yifan sangat marah. Kenapa tidak tahu malu begitu? Masih kecil sudah belajar cara merayu laki-laki? Setelah pindah sekolah, kamu harus benar-benar memutuskan hubungan dengan anak ini. Dengar bibi baik-baik, siapa yang bisa menolak gadis yang rela jatuh ke pelukannya seperti itu? Zheng Yan tidak bisa, terutama ketika gadis ini adalah cahaya bulan yang cerah di hatinya, bernama Wen Yifan. Wen Yifan perlahan berjalan ke arah Zheng Yan dan dengan lembut menyandarkan kepalanya di dadanya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi Zheng Yan di sisinya sudah berbohong. Dia bingung melihat 10 tahun menunggu tampaknya telah membuahkan hasil pada saat ini. Wen Yifan yang berada tepat di depannya membuatnya merasa tidak nyata. Wen Yifan, apa maksudmu? Kenapa kamu melakukan ini? Namun, Wen Yifan hanya memeluk Zheng Yan erat-erat tanpa menjawab. Dia perlahan mengulurkan kedua tangannya dan memeluk Zheng Yan erat-erat, lalu air mata kesihan mengalir di pipinya. Pelukan dari Wen Yifan membuat Zheng Yan tidak bisa berpikir apapun. Secara naluriah, dia mengulurkan tangan untuk menyentuh rambut Wen Yifan yang lembut. Tetapi setelah ragu sejenak, dia tetap melepaskannya. Kemudian Zheng Yan dengan lembut memanggil namanya. Oleh karena itu, kedua tangan Wen Yifan perlahan terlepas dari pinggang Zheng Yan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, berbalik kembali ke kamar dan menutup pintu. Tindakan aneh Wen Yifan membuat Zheng Yan tidak bisa mengerti. Zheng Yan terjaga sepanjang malam, tetapi Wen Yifan memiliki mimpi indah. Ternyata sleepwalking Wen Yifan kambuh. Selain itu, penyebabnya kambuh adalah keluarga aslinya yang tidak baik. Kehilangan ayah kandungnya, Wan menjadi sebatang kara dan tidak punya tempat untuk bergantung. Ibunya yang lemah dan tak berperasaan membuat dia semakin tidak bisa merasakan kehangatan dari kasih sayang keluarga. Dia mengira amplop merah yang ibunya berikan saat tahun baru adalah awal dari perbaikan hubungan ibu dan anak. Tetapi ketika Wen Yifan sampai di rumah, dia baru menyadari alasan ibunya buru-buru memanggilnya pulang hanya karena mementingkan keuntungan pribadinya. Dia masih belum mapan, keponakan juga harus membantu bibi sedikit. Bagaimanapun, kamu juga seorang anak perempuan, tidak ada tempat yang membutuhkan uang, kan, bibi? Akhir-akhir ini saya juga kenal dengan seorang pemilik yang sangat kaya. Usianya juga tidak terlalu tua, bahkan 2 tahun lebih muda dari bibi. Saya sudah mengenalkannya kepada Wen Ming, jadi tidak perlu khawatir lagi tentang masalah rumah. Anak ini, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dia tidak ingin menghadapi mereka, apalagi peduli. Setelah mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, Wen Yifan dengan tegas pergi. Dia, yang dicap oleh keluarga aslinya, bagaimana bisa dengan mudah melarikan diri. Kali ini dia jatuh lagi ke dalam jurang mimpi buruk, mengurung dirinya di hutan yang gelap dan kacau. Hanya bola api raksasa di depannya yang bisa membuatnya merasa hangat. Jadi malam ini Wen Yifan tidur dengan nyenyak. Tapi Zheng yang di kamar sebelah justru merenungkan dirinya sendiri sepanjang malam. Dia tidak sabar menunggu Wen Yifan menjawabnya. Tetap ketika bangun, Wen Yifan benar-benar lupa mimpi semalam. Maaf, tapi semalam saya benar-benar sedikit lelah. Jawaban Wen Yifan membuat Zheng Yan merasa diabaikan. Kemudian dia berusaha bersikap tenang dan berkata bahwa dia tidak peduli. Sikap Wen Yifan yang acuh tak acuh membuat Zheng Yan gila. Apa maksudnya? Kamu tidak mau bertanggung jawab? Dia menggunakan alasan temannya patah hati untuk menyindir Wen Yifan. Sama-sama perempuan, coba kamu jawab. Orang ini memeluk temanku, keesokan harinya dia berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Apa maksudnya? Perilaku tidak bertanggung jawab seperti ini, apa bisa dilaporkan ke polisi? Plot yang tidak masuk akal membuka karakter baru.
Hari ini kamu tidak membawa payung. Apa kamu perlu saya antar pulang? Zeng Yan tiba-tiba muncul dari belakang dan mendorong pria kecil itu ke samping. Kami sudah punya payung, kamu bisa pergi sekarang. Kamu tidak cemburu padaku, kan? Kamu tidak sampai segitunya, kan? Zeng Yan pada dasarnya tidak memedulikan anak itu. Baginya, anak kecil seperti itu belum cukup level untuk bersaing dengannya. Tetapi untuk memastikan, dia tetap bertanya kepada Wen Yifan tentang latar belakang anak itu. Siapa anak kecil tadi? Saya juga tidak tahu. Tadi dia tiba-tiba muncul di belakang saya dan mengatakan ingin mengantar saya pulang. Saya merasa orang itu terlihat agak familiar, makanya saya membantunya. Sekarang banyak orang jahat yang pura-pura kenal, jangan pedulikan dia. Wen Yifan tidak tahu bahwa anak laki-laki tampan ini adalah seorang tunawisma yang menyelamatkannya beberapa hari yang lalu. Ternyata, pria yang tidak tahan menderita itu berpura-pura menjadi pengemis yang berkeliaran di jalanan. Dia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Wen Yifan yang sedang lewat. Melihat Wen Yifan dilecehkan oleh orang cabul, pria itu tanpa ragu maju dan bertindak pahlawan. Dia berhasil menyelamatkan Wen Yifan dan meninggalkan nomor teleponnya. Terima kasih telah menyukaiku, karena sudah lama saya tidak berakting. Tidak disangka masih ada orang yang mengingatku. Wen Yifan merasa dia terlihat sangat familiar tetapi dia tetap tidak bisa mengingat siapa dia. Saat sedang berpikir, Zeng Yan meneleponnya. Nanti keluar ke supermarket di luar apartemen untuk beli beberapa barang. Cepatlah, saya tidak bisa mengangkatnya. Nada suara Zeng Yan sama sekali tidak ada niat untuk bernegosiasi. Wen Yifan tiba di pintu supermarket baru menyadari Zeng Yan ingin dia menemaninya. Hari ini pergi ke supermarket untuk beli barang dengan saya. 23 dibagi 10 sekitar 1,9 yuan. Saya hitung lagi baru ambil keputusan. Wen Yifan, kamu datang ke supermarket untuk ujian masuk universitas, ya? Matematikamu seperti ini, bukankah harus menghitung setengah tahun? Melihat Wen Yifan menghitung dengan cermat bahkan untuk membeli gulungan tisu toilet, Zeng Yan tidak bisa duduk diam lagi. Tanpa berkata apa-apa, dia mengambil satu pak tisu dari rak. Selain itu, semua camilan yang diinginkan Wen Yifan tetapi dia anggap mahal, dia ambil semua dan masukkan ke dalam keranjang belanja. Kakak tampan, apa kamu ingin membeli cherry? Baru datang hari ini, sangat segar. Kamu bisa mencobanya. Semoga setelah beli, kamu bisa membawa sebagian untuk istrimu. Melihat Wen Yifan lewat, Zeng Yan memanggilnya. Tolong bantu saya coba ini, kalau enak saya akan beli. Ya ampun, istrimu cantik sekali. Zeng Yan pergi dengan bangga dan saat membayar, dia membayar semua barang yang dibeli Wen Yifan. Kembali ke rumah, Zeng Yan teringat saat Wen Yifan sedang menonton aktor di film horor yang mereka tonton bersama saat SMA. Dia berpikir bahwa Wen Yifan masih menyukainya. Jadi dia berinisiatif membuka film horor itu untuk dia tonton. Tak disangka, Zeng Yan yang penakut tidak bisa menunggu Wen Yifan dan terkejut oleh suara yang dibuatnya. Apa kamu belum menonton film ini? Di Bayu kita sudah menontonnya bersama. Apa kamu tidak ingat? Saya punya kesan menonton film denganmu, tetapi saya tidak ingat menonton apa. Jadi, apa yang kamu tonton? Kenapa tidak bisa ingat? Zeng Yan tidak berani menjawab pertanyaan Wen Yifan. Sepanjang film, momen indah itu masih terekam jelas di benaknya. Tetapi dalam suasana yang ambigu ini, Wen Yifan menghentikan gambar di TV di tempat yang tidak dia duga. Ternyata Wen Yifan menemukan bahwa anak kecil Ansing yang menulis dan pria Cheo adalah pemeran utama dari film ini. Duduklah. Saya tahu kamu juga takut, cepat duduk di samping saya. Kenapa dia menambahkan kata juga? Jelas-jelas dia yang ingin menonton. Wen Yifan baru menyadari bahwa sebenarnya yang tak menonton film horor, ada Zeng Yan yang duduk di sebelahnya. Jadi dia berinisiatif mendekati Zeng Yan, diam-diam duduk di sampingnya. Hanya saja saya takut nanti akan merasa takut. Mendengar Wen Yifan berkata begitu, mata Zeng Yan berbinar. Lalu dia letakkan tangannya di punggung Wen Yifan. Tidak apa-apa, ada saya di sini, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kenapa kamu tertawa? Kamu sudah tertawa beberapa kali, tidak begitu lucu. Pagi berikutnya, Wen Yifan baru bangun dan bertemu Zeng Yan yang hendak keluar untuk mencari pekerjaan. Kamu sedang mencari pekerjaan? Pekerjaanlah yang mencari saya. Banyak perusahaan yang berebut untuk mendapatkan saya. Hari ini saya hanya memilih satu yang menarik untuk ditemui. Ternyata, dirinya terlihat lebih berharga di mata Wen Yifan. Zeng Yan berinisiatif pergi wawancara kerja di perusahaan game. Kamu yang paling tinggi nilainya di ujian tertulis? Ya, itu saya. Jadi, apa harapanmu di perusahaan kami? Saya tidak punya harapan apapun. Kamu datang melamar ke perusahaan kami karena alasan apa? Tentu saja untuk mencari pekerjaan. Apalagi, adegan mendebarkan disulit untuk dirayu akhirnya datang.
Wen Yifan yang sedang sleepwalking berinisiatif mencium Zeng Yan. Belum sempat Zeng Yan bereaksi, Wen Yifan melanjutkan sleepwalkingnya. Wen Yifan, barusan itu kamu mencium saya? Ya, Zeng Yan buru-buru ingin Wen Yifan bertanggung jawab. Lalu dia berkata bahwa dia tidak bisa rugi. Setelah Wen Yifan bangun, dia pasti akan menuntut kembali ciuman ini. Ternyata beberapa hari yang lalu Wen Yifan sleepwalking lagi. Meskipun Zeng Yan mengatakan apapun, Wen Yifan tetap tidak bereaksi. Dia menggosok lengan bajunya dengan kuat lalu berdiri kembali ke kamar. Pagi berikutnya Wen Yifan bangun seolah tidak terjadi apa-apa dan menyapa Zeng Yan. Kamu pulang jam berapa semalam? Apa mungkin kamu tidak tahu? Semalam saya tidur lebih awal, tidak memperhatikan kamu pulang jam berapa. Sampai saat ini, Zeng Yan baru mencurigai Wen Yifan menderita sleepwalking. Malam itu ketika sampai di rumah, Zeng Yan memanfaatkan saat menonton drama untuk bertanya kepada Wen Yifan, yang membuatnya terus berbicara tentang sleepwalking. Sleepwalking adalah ketika dalam tidur nyenyak, saya melakukan tindakan tidak berarti di ruang yang familiar. Kenapa kamu tahu begitu jelas? Karena sebelumnya saya juga sleepwalking. Wen Yifan memberitahu Zeng Yan bahwa setelah ayahnya meninggal, dia menderita sleepwalking. Tetapi sekarang sudah lama dia tidak mengalaminya lagi. Bagaimana kamu tahu setelah itu kamu tidak sleepwalking lagi? Tidak ada yang menyebutkannya lagi kepada saya. Teman-teman sekamarmu setelahnya juga tidak pernah menyebutkannya. Melihat Zeng Yan terus bertanya, Wen Yifan menyadari bahwa dia mungkin sleepwalking lagi. Jadi semalam setelah kamu pulang, kamu melihat saya keluar? Katakan, apa yang saya lakukan? Setelah memastikan bahwa dia tidak melakukan apa yang membuat Zeng Yan takut, Wen Yifan menghela napas lega. Dia bertanya kepada Zeng Yan apakah ini pertama kalinya dia sleepwalking di depannya. Tidak, tentu saja tidak. Apa ada lagi? Satu kali lagi, kamu tiba-tiba berlari dan memeluk saya lalu mencium saya. Wajah Wen Yifan langsung memerah, lalu dia memalingkan wajahnya dan tidak berani melihat Zeng Yan lagi. Sementara Zeng Yan dengan bangga diam-diam tersenyum. Kamu tidak apa-apa. Apa kamu sakit? Tidak, hanya saja sup ayamnya terlalu panas. Oh begitu, siapa yang tidak memerah setelah minum sup ayam? Ya, tetapi dengan cepat Wen Yifan menyadari bahwa Zeng Yan berbohong. Apa kamu melebih-lebihkan? Apa mungkin saya sleepwalking dan tidak sengaja menabrakmu? Maksudmu saya sengaja mencemarkan namamu? Bukan itu maksud saya. Lalu dia bertanya kepada Zeng Yan, di mana dia menciumnya. Melihat Zeng Yan menunjuk pipinya, Wen Yifan merasa sulit untuk percaya. Melihat tinggi badan mereka berdua, meskipun dia berjingkat, dia tidak akan bisa mencapai wajah Zeng Yan. Untuk memverifikasi dugaannya, Wen Yifan mengusulkan untuk memulangnya lagi. Benar-benar tidak bisa menyentuh. Apa ada kesalahpahaman? Apa saya yang berjingkat atau kamu yang menunduk? Melihat wajah Zeng yang perlahan mendekat, Wen Yifan tidak bisa mengendalikan dirinya untuk mengikutinya. Tetapi detik berikutnya, akal sehat menariknya kembali ke kenyataan. Ini juga hanya dugaan saya. Kamu juga tidak punya alasan untuk berbohong padaku. Lain kali jika ada situasi seperti ini, kamu cukup pukul saya saja. Tentu saja Zeng yang tidak bisa melakukan hal seperti itu, karena dia terlalu gembira. Wen Yifan terburu-buru lari kembali ke kamar dan memblokir pintu dengan kursi. Mengingat pemandangan tadi, jantungnya masih berdebar kencang, wajahnya masih memerah. Keesokan harinya Wen Yifan bangun sangat pagi. Dia pergi ke makam ayahnya tercinta. Dia juga membawa sup ayam cabai yang paling disukai ayahnya semasa hidupnya. Masih rasa yang sama. Jika suatu hari ayah ingin memakannya, beritahu aku dalam mimpi. Wen Yifan tidak menceritakan penderitaannya kepada ayahnya. Dia hanya memberitahu ayahnya bahwa semua orang memperlakukannya dengan baik. Wen Yifan kembali ke rumah dengan sedih. Dia menerima semangkuk sup ayam yang diberikan Zeng Yan. Sup ayam ini saya beli khusus untukmu. Hanya beberapa kata singkat, Wen Yifan terharu hingga menangis. Dia pikir Zeng Yan hanya secara kebetulan menebak isi hatinya. Tapi dia tidak tahu bahwa setelah dia pergi ke makam ayahnya, Zeng Yan juga datang. Paman, saya bertemu putrimu lagi. Apa dia bahagia selama beberapa tahun ini? Mantan pacar yang tinggal bersama, sekali dalam 3 bulan memberikan 40.000 yuan uang sewa. Hal ini membuat Wen Yifan terkejut dan ketakutan. Bukankah ini 40.000? Kenapa memberikan begitu banyak? Dia buru-buru mengirim pesan untuk bertanya kepada Zeng Yan apakah ada kesalahan. Zeng Yan pura-pura terkejut dan mengatakan dia memberikan uang sewa berlebihan tetapi juga menolak Wen Yifan untuk mengembalikan uangnya. Apakah kamu masih ingin tinggal lebih lama? Karena khawatir mantan pacarnya akan menjadi tiket makan gratis jangka panjangnya,
Wen Yifan buru-buru memastikan waktu Zheng Yan akan pindah. Saya akan tinggal sampai kamu melunasi utangmu padaku. Saya berutang apa padamu? Masih perlu saya ingatkan? Beberapa kata singkat dari Zheng Yan membuat Wen Yifan sekali lagi memerah padam. Ternyata keesokan paginya saat bangun, Wen Yifan sudah lupa tentang sleepwalking-nya. Dia bertanya kepada Zheng Yan apakah semalam dia melakukan sesuatu yang tidak pantas kepadanya. Mendengar ini, Zheng Yan langsung menggunakan tatapan menghindar dan berkata, "Kamu tidak melakukan hal seperti yang kemarin, tetapi melakukan hal yang lebih berlebihan. Secara spesifik saya tidak akan mengatakannya, saya takut setelah saya mengatakannya, pandangan duniamu akan runtuh. Kamu tidak berani percaya kamu bisa melakukan hal seperti itu. Tidak perlu berterima kasih, saya memang begitu penuh perhatian dan toleran." Jawaban Zheng Yan yang ragu-ragu seperti itu membuat Wen Yifan semakin merasa bersalah. Dia mengusulkan untuk menyelesaikan masalah di antara mereka berdua dengan uang. "Apa kamu menganggap saya apa sampai berbicara dengan uang? Sudah, cepat makan. Setelah makan masih harus pergi kerja." Kode yang dikirim Zheng Yan. Dia ingin segera mengganti kerugian yang disebabkan oleh sleepwalking-nya kepada Zheng Yan. Tetapi saat ini dia juga tidak punya uang. Jadi bagaimana ini? Sepertinya kamu sudah memikirkan hal ini sejak lama. Jadi pikirkan saja perlahan. Apa kamu terburu-buru? Kenapa saya harus terburu-buru? Saya takut kamu tidak bisa mengendalikan dirimu. Kata-kata Zheng Yan membuat Wen Yifan terdiam sejenak. Untuk mencegah dirinya terus sleepwalking, Wen Yifan memutuskan untuk mengajak teman baiknya, Qia Yao, untuk tidur bersamanya semalam. Siapa sangka, sudah lebih dari jam 10 malam tetapi Zheng Yan masih belum ada tanda-tanda pulang. Wen Yifan merasa sangat kecewa. Dia pergi ke ruang tamu lagi tetapi tetap kosong. Tiba-tiba dia mendengar suara pintu terbuka dan langsung bertanya apakah dia sudah pulang. Tetapi yang keluar dari kamar adalah Duan Jiasu yang mengenakan piyama. Kenapa kamu ada di sini? Maaf, saya datang tanpa memberitahumu." Melihat dua pria tampan mengenakan piyama muncul pada saat yang sama, Wen Yifan tidak bisa menahan tawa saat berpikir yang tidak-tidak. "Saya sudah mengirim pesan. Apa kamu tidak menerimanya? Kita selalu bersama, jadi tidak memperhatikan. Kalian berdua silakan lanjutkan, jangan pedulikan saya." Setelah Wen Yifan pergi, Duan Jiasu baru mengerti. Ternyata Zheng Yan mengizinkannya tinggal di rumahnya hanya untuk mengingatkannya agar tetap sadar dengan Wen Yifan. Zheng Yan menanyakan waktu Wen Yifan kembali dari perjalanan bisnis lalu, dengan cemas menyuruh Duan Jiasu untuk segera meninggalkan rumahnya. "Tiket pesawat pulangmu sudah kamu pesan?" "Belum, saya sudah memesankan untukmu. Saya ingin tinggal di sini. Bagaimana kalau saya tinggal beberapa hari lagi? Apa kamu tidak merasa sejak kamu datang ke rumah saya, seluruh rumah menjadi cerah? Kamu memancarkan cahaya, kamu seperti bola lampu besar. Cepatlah pergi." Menunggu Wen Yifan turun dari pesawat, Zheng Yan langsung muncul di depannya. "Kebetulan hari ini saya mengantar teman saya pulang, jadi sekalian menjemputmu." "Kebetulan sekali, saya tidak menyangka." Anggap saja ini sebagai sopan santun dasar dari teman sekamar. Jangan lewatkan adegan terkenal ini dari sulit untuk dirayu. Malam itu Wen Yifan berpura-pura sleepwalking memeluk Zheng Yan. Setelah beberapa detik ragu, Zheng Yan juga memeluknya kembali. Yu Chuin datang magang di stasiun televisi dan berharap Wen Yifan menghadiri pesta selamat datangnya. Tetapi Wen Yifan memikirkan Zheng Yan, teman sekamarnya yang selalu mengawasinya dengan ketat, jadi dia memutuskan untuk langsung pulang setelah pulang kerja. Tetapi saat dia hendak pergi, dia bertemu dengan kepala Departemen Gan. Karena peduli terhadap karyawannya, kepala Departemen Gan membawa Wen Yifan ke bar 3 lagu tanpa banyak bicara. Di dalam suasana bar yang nyaman, Wen Yifan pergi ke aula untuk bersantai. Yu Chuing juga memanfaatkan kesempatan itu untuk diam-diam mendekatinya. "Apa saya boleh berdiri di sebelah kirimu?" "Kenapa harus di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan? Karena dengan begitu bisa lebih dekat dengan hatimu." Yu Chuin memiliki niat lain yang membuat Zheng Yan cemburu buta. Dia bisa memikirkan trik apa yang akan digunakan Yu Chuin untuk mengejar Wen Yifan. Benar aja, tidak lama kemudian Zheng Yan yang sedang mengintai di luar bar menunggu Yu Chuin yang pura-pura mabuk bersandar pada Wen Yifan. "Tidak bisa berdiri tegak, ya? Biar saya bantu kamu. Cepat lepaskan tanganmu, saya bilang kamu." Zheng Yan langsung menarik Yu Chuin ke dalam mobil tanpa banyak bicara dan membawanya pulang. "Trik murahanmu ini sudah saya gunakan 800 tahun yang lalu. Apa masih giliranmu? Tunggu apa lagi? Menunggu saya menggendongmu masuk?" Setelah menangani saingan yang lemah ini, dia pura-pura, "Apa kamu tidak menyadarinya?" Kata-kata Zheng yang membuat Wen Yifan teringat saat SMA.
adegan Zeng Yan yang sengaja pura-pura mabuk di depannya. Siapa yang bilang begitu? Sepertinya saya salah ingat. Malam ini saya hanya minum soda. Dia tersenyum penuh arti, berniat pura-pura mabuk untuk menghukum Zeng Yan. Wen Yifan keluar dari lift, tiba-tiba memegang Zeng Yan lalu memeluknya erat-erat. Zeng Yan tidak bisa bergerak tetapi sudah lama melihat akting Wen Yifan yang kikuk. Kamu ingin mengejar saya? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jika kamu punya niat ini, lebih baik jujur saja. Siapa tahu saya bisa mempertimbangkannya sedikit. Melihat Zeng Yan mengeksposnya, Wen Yifan melepaskan tangannya dan berbalik untuk pergi. Melihat Wen Yifan yang mabuk dan tidak nyaman, Zeng Yan merasa sangat sedih. Pecandu alkohol, jangan minum terlalu banyak lagi nanti. Saat kelulusan, kamu minum lebih dari 10 botol bir. Kamu yang pecandu alkohol. Ternyata Wen Yifan mengetahui dari Emil Chengin bahwa Zeng Yan minum alkohol sampai mabuk. Dan hari ketika dia mabuk adalah hari dia mengajukan putus. Ekspresi kesedihan yang mendalam Zeng Yan saat itu masih teringat jelas dalam benaknya. Melihat segelas air madu hangat yang dituangkan Zeng Yan untuknya, Wen Yifan merasa sedikit terharu. Terima kasih, Kak Zeng Yan. Terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untukku. Kamu tinggal di sini lebih lama ya. Tengah malam, Wen Yifan terbangun dan turun ke dapur untuk minum air. Tetapi Zeng Yan salah mengira dia kembali berjalan dalam tidur. Menurutmu, apa penyebab berjalan dalam tidur? Apakah minum sampai mabuk juga bisa menyebabkan berjalan dalam tidur? Hanya kali ini saja, kita hanya akan impulsif sekali saja. Sepertinya dia telah mengambil keputusan. Wen Yifan berbalik dan dengan malu memeluk Zeng Yan di depannya. Lalu, dia membenamkan kepalanya di dada hangatnya. Mengingat penyesalan sebelumnya antara dia dan Zeng Yan, Wen Yifan memeluk Zeng Yan lebih erat. Zeng Yan juga memeluknya erat, membalas perasaannya. Detak jantung Wen Yifan yang berdebar-debar seperti anak rusa membuat Zeng Yan sekali lagi yakin tentang keadaannya. Tapi sesaat kemudian, Wen Yifan melepaskan Zeng Yan dan kembali ke kamarnya sendirian. Apa yang baru saja aku lakukan? Apakah aku benar-benar pura-pura berjalan dalam tidur untuk memeluk Zeng Yan? Apakah aku benar-benar memanfaatkan Zeng Yan? Kenapa aku memeluknya? Aku mabuk membuat masalah. Aku tidak akan pernah minum alkohol lagi. Pagi berikutnya, Wen Yifan bangun dan berusaha tetap tenang untuk menyapa Zeng Yan. Sepertinya tadi malam aku berjalan dalam tidur lagi. Aku tidak melakukan apa-apa, kan? Kamu memelukku sekali, tapi kamu cukup terkendali. Mendengar itu, Wen Yifan langsung meminta maaf kepada Zeng Yan. Namun, Zeng Yan tidak hanya memanfaatkan kesempatan, dia juga sengaja menggoda Wen Yifan. Kamu benar-benar istimewa saat berjalan dalam tidur. Kamu juga punya kebiasaan mengambil keuntungan dari orang lain. Jadi, kamu hanya mengambil keuntungan dariku saja. Atau ini apa yang kamu sebut? Apakah ini caramu mengejar orang baru? Wen Yifan yang cemas terus meminum bubur di tangannya. Melihat Wen Yifan yang melarikan diri dengan panik, Zeng Yan merasa sangat bangga. Dia sengaja mengajak Wen Yifan bekerja, terus menyelidiknya. Tadi malam, saat kamu mengangkat bajuku, bukankah kamu sangat antusias? Kapan aku mengangkat bajumu? Bagaimana kamu tahu tidak? Pertanyaan balik ini nyaris membuat Wen Yifan ketahuan. Dia buru-buru menyahut ucapan Zeng Yan. Bukankah kamu yang mengatakannya? Itu hanya memelukmu sekali saja. Setelah 186 hari resmi hidup bersama, Wen Yifan berhasil naik ke tempat tidur mantan pacarnya. Melihat Zeng Yan begitu dekat, Wen Yifan terpaksa mengangkat selimut untuk memastikan apakah dia telah melewati batas. Pasti tengah malam berjalan dalam tidur dan salah tempat, salah tidur ranjang. Tidak ada kemungkinan lain, persis seperti itu. Memanfaatkan saat Zeng Yan belum membuka mata, Wen Yifan berusaha menyingkirkan tangan yang diletakkan di atasnya dan mencoba melarikan diri. Tapi begitu dia duduk, Zeng Yan dengan cepat menariknya kembali ke dalam selimut. Wen Yifan panik dan berbalik untuk memastikan Zeng Yan belum bangun. Setelah itu, dia akhirnya berhasil berdiri dan berniat pergi. Namun, saat itu juga Zeng Yan memanggilnya. Wen Yifan, kenapa kamu di sini? Jelaskan sedikit. Melihat Zeng Yan yang masih mengantuk, Wen Yifan memberitahunya bahwa dia hanya sedang bermimpi. Itu semua hanya ilusi Zeng Yan. Apakah aku terlihat seperti orang bodoh? Tidurlah lagi. Saat kamu bangun tidak akan seperti itu lagi. Setelah selesai berbicara, Wen Yifan buru-buru lari kembali ke kamarnya. Tetapi Zeng Yan di tempat tidur tersenyum puas. Ternyata ibu Wen Yifan datang ke stasiun TV untuk mencarinya. Kenapa ibu bisa masuk ke sini? Ibu kan ibumu. Sebagai ibu, bisakah ibu tidak peduli dengan perasaanmu? Ibu mohon jangan marah pada ibu lagi. Ibu membawa sedikit makanan yang kamu suka. Perhatian palsu ibunya membuat Wen Yifan merasa muak. Dia tidak lagi ingin mempercayai kata-kata ibunya, tetapi ingin menghubungkan hubungan keluarga di antara mereka. Ini membuat gadis yang baik hati harus menanggung tekanan mental yang sangat besar. Pada malam hari, Wen Yifan kembali ke rumah. Gejala berjalan dalam tidurnya muncul lagi. Tapi kali ini, dia tidak kembali ke kamarnya.
melainkan langsung masuk ke kamar tidur Zeng Yan. Wen Yifan menghindari Zeng Yan, tetapi tetap datang ke depan tempat tidurnya. "Kamarmu ada di sana. Aku bilang kamarmu ada di sana." Tepat ketika Zeng Yan tidak tahu harus berbuat apa, Wen Yifan tiba-tiba berbalik dan kembali ke kamarnya. Mengingat tindakan aneh Wen Yifan malam ini, Zeng Yan tiba-tiba sedikit menyesal telah menghentikannya. Oleh karena itu, selain kamar tidurnya, dia mengunci 3 kali semua pintu yang bisa dikunci di rumah. Dia juga sedang mempertimbangkan untuk melapisi semua sudut meja yang bisa terbentur di ruang tamu. Pagi berikutnya, Wen Yifan bangun dan terkejut tidak melihat Zeng Yan. Dia hanya melihat sarapan berbentuk hati yang ditinggalkannya untuknya. Dia semakin terbiasa dengan fakta bahwa dia menyiapkan sarapan untuknya. Itu masih susu rasa stroberi yang harus dia minum setiap hari. Ketika Wen Yifan pulang kerja, adik perempuan Zeng yang bernama Zeng Shen sudah menunggu di depan pintu rumah. Zeng Shen mengatakan kepada Wen Yifan bahwa kakaknya, Zeng Yan, saat SMA sangat terluka oleh gadis yang disukainya. "Kenapa kamu tiba-tiba bertanya seperti itu?" "Karena menurutku, kali ini dia marah padaku sama seperti saat hasil ujian keluar. Dia mengunci diri selama beberapa hari dan tidak mau berbicara dengan siapapun. Aku pikir saat itu dia pasti dicampakkan." Ternyata Zeng Shen telah lulus ujian masuk Universitas Yilan, tetapi tidak memberitahu kakaknya keputusannya. Zeng Yan baru tahu tentang pergantian pilihan kampusnya setelah dia diterima di universitas. Mengingat tahun itu Wen Yifan diam-diam mengganti pilihan universitasnya ke Universitas Yilan. Di lubuk hati Zeng Yan masih terasa sakit yang membara, melihat Zeng Yan begitu marah karena pilihan universitas adiknya. Wen Yifan akhirnya mengerti betapa dalam keputusan-putusannya saat itu telah melukai Zeng Yan. Dia kembali ke kamarnya dan tidak bisa menahan air matanya. Perasaan bersalah dan rasa sesal membuat gejala berjalan dalam tidurnya kambuh. Dia bangun, keluar dari kamarnya, dan langsung mendorong pintu kamar Zeng Yan. Kemudian tanpa ragu-ragu berbaring di tempat kosong yang telah disiapkan Zeng Yan untuknya. Zeng Yan sama sekali tidak mendengarkan omong kosong Wen Yifan. Dia langsung mengangkat tangannya dan memegang wajah kecil Wen Yifan yang memerah. Ternyata sejak berjalan dalam tidur dan tidur bersama Zeng Yan semalam, Wen Yifan sangat takut menghadapinya. Dia berencana untuk menyelinap pergi, tetapi Zeng Yan tidak berniat membiarkannya begitu saja. Zeng Yan memanggil Wen Yifan yang hendak menyelinap pergi. Wen Yifan panik dan menjelaskan bahwa dia tidak sengaja tidur di samping Zeng Yan. Selain itu, dia berencana untuk pergi setelah bangun. Zeng Yan menariknya kembali ke tempat tidur. Melihat Wen Yifan menyalahkan dirinya sendiri, Zeng Yan tidak tahan lagi, memikirkan fakta bahwa Wen Yifan belum menemukan cara untuk menghadapi Zeng Yan di siang hari. Dia mengatakan kepada Zeng Yan bahwa dia akan pulang sangat terlambat, tetapi berbalik dan setuju untuk berbelanja dengan Mu Chengin. Mu Chengin tidak mengerti cara ketat Zeng Yan mengendalikan teman sekamarnya. Bagaimanapun, Wen Yifan dan Zeng Yan hanyalah teman sekamar. Pengawasan berlebihan Zeng Yan membuat Mu Chengin merasa bahwa dia benar-benar menganggap Wen Yifan sebagai pacarnya. Oleh karena itu, Mu Chengin sengaja di depan Wen Yifan menyebutkan seorang gadis yang sangat disukai Zeng Yan saat SMA. Mu Chengin mengarang cerita yang tidak benar, yang membuat Wen Yifan langsung tahu bahwa dia sedang berbohong. Bagaimanapun, seseorang yang sombong seperti Zeng Yan tidak mungkin menunjukkan kelemahannya di depan orang lain. Melihat Wen Yifan tidak bereaksi sama sekali terhadap perkataannya, Mu Chengin terus memanaskan suasana. Tetapi Wen Yifan malah mengatakan kepada Mu Chengin bahwa keindahan cinta pertama membuatnya merasa Zeng Yan bukanlah orang seperti itu. Hanya ingin membuat pihak lain bahagia, tanpa perlu balasan. Wen Yifan kembali ke rumah, dan dengan hati-hati mengamati apakah Zeng Yan ada di rumah. Siapa sangka, dia kebetulan bertemu Zeng Yan yang baru saja selesai mandi. "Bukankah kita sudah sepakat, di area umum tidak boleh berpakaian terbuka? Bukankah aku sudah terlalu toleran? Sudah berciuman? Sekarang aku berpakaian atau tidak? Apa bedanya lagi?" Perkataan Zeng Yan membuat Wen Yifan bingung. Zeng Yan tidak mau melepaskannya. Wen Yifan menghentakkan kakinya dengan marah. Wen Yifan buru-buru menghentikannya dan memintanya untuk mengajukan syarat. "Tolong jaga jarak dengan pria lain." Wen Yifan tidak menyangka Zeng Yan akan mengajukan permintaan seperti itu padanya. Memikirkan hal ini, dia buru-buru setuju dan lari kembali ke kamarnya. Mengingat dirinya tidak pernah membiarkan pria lain menyentuhnya, Wen Yifan mengakui bahwa sikapnya terhadap Zeng Yan benar-benar berbeda dari orang lain. Dan Zeng Yan juga tampaknya telah menganggapnya sebagai pacarnya. Ini adalah pertama kalinya mereka berpegangan tangan setelah 208 hari hidup bersama. "Kamu mau menginfiltrasi, menyerangku? Berani, datanglah ke sini." Napas hangat Zeng Yan menerpa tangannya,
tetapi Wen Yifan tidak berani menoleh untuk melihatnya. Wen Yifan buru-buru menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud begitu, jadi tidak berani. Ternyata kamu juga penakut. Wen Yifan berbalik, tepat pada saat itu dia bertemu dengan tatapan mata Zeng Yan yang berapi-api. Ternyata Wen Yifan sedang khawatir tentang masalah berjalan dalam tidur. Dia menceritakan hal ini kepada rekan kerjanya yang banyak bicara di kantor. Maksudmu temanmu dipeluk oleh seorang pria sepanjang malam, lalu pria itu masih bilang dia yang dirugikan? Selain itu, pria itu juga sengaja mandi lalu telanjang di depan temanmu. Menghadapi kecantikan luar biasa seperti Wen Yifan, rekan kerjanya tetap tenang dan penasaran tentang Zeng Yan. Seorang teman Wen Yifan dipeluk oleh seorang pria sepanjang malam. Hanya tidur bersama semalam, tidak melakukan apa-apa, hanya berpelukan saja. Bukan kakak senior Zeng Yan, kan? Wen Yifan sangat malu sampai ingin menghilang ke dalam tanah, tetapi rekan kerjanya masih bergosip. Menurutku dia hanya ingin merayu, tapi caranya sangat payah dan kuno. Namun, Wen Yifan yang sudah berbohong semakin merasa terganggu. Dia mengingat kembali sikap Zeng Yan terhadapnya selama beberapa hari terakhir. Wen Yifan merasa kesan terhadap Zeng Yan selalu sebaik itu. Sangat baik sehingga dia merasa Zeng Yan seperti bintang di langit yang layak mendapatkan orang yang lebih baik. Sedangkan dia, seorang gadis bermasalah yang ditinggalkan oleh keluarga kandungnya, benar-benar tidak pantas mendapatkan perasaan yang diberikan Zeng Yan padanya. Memikirkan hal ini, Wen Yifan mengumpulkan semua keberaniannya dan berkata kepada Zeng Yan, keadaan saya saat ini tidak cocok untuk berbagi tempat tinggal dengan orang lain. Jadi, saya minta maaf, saya akan segera pindah keluar dan mencari apartemen satu kamar tidur untuk tinggal sendiri. Meskipun Wen Yifan telah memutuskan untuk pindah, dia sama sekali tidak bersemangat untuk mencari rumah. Xiao Qiao menemukan perhatian Zeng Yan untuk Wen Yifan. Dia merasa hubungan keduanya tidak buruk. Dia berharap Wen Yifan akan berpikir matang-matang sebelum memutuskan apakah akan pindah atau tidak. Tengah malam, ketika Xiao Qiao terbangun, dia menemukan Wen Yifan di sampingnya sudah menghilang. Dia mendorong pintu kamar Zeng Yan dan sangat terkejut ketika menemukan Wen Yifan sedang tidur di tempat tidurnya. Dia membawa Wen Yifan ke dokter, tetapi dokter merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dengan kondisi Wen Yifan saat ini, memiliki teman sekamar yang merawatnya akan jauh lebih aman daripada hidup sendirian. Untuk membantu Wen Yifan mengurangi stres dan tidak lagi berjalan dalam tidur, Xiao Qiao mengusulkan kepada sahabatnya untuk menjalin hubungan. Kamu berbicara sedikit ambigu, lalu ketika dia berbicara, kamu menjawab. Tapi kamu harus menunjukkan bahwa kamu tertarik padanya, jangan terlalu jelas. Meskipun Wen Yifan merasa sangat canggung melakukannya, dia tetap mendengarkan setiap kata yang diucapkan Xiao Qiao. Mendengar Zeng yang mengendarai mobil dengan santai, Wen Yifan tiba-tiba merasa sedikit hampa di hatinya. Dia seperti biasa membeli makan malam untuk mereka berdua, menunggu Zeng Yan pulang. Aku pesan makanan online, pesan agak banyak. Mau makan bersama? Zeng Yan sedikit terkejut, tetapi juga duduk. Kamu tidak minum buburku, tapi malah ingin aku makan pizzamu. Melihat Zeng Yan begitu perhitungan, Wen Yifan merasa aneh senang di hatinya. Dia berinisiatif bertanya tentang zodiaknya, tetapi Zeng Yan langsung memotongnya. Bagaimana dengan masalah berjalan dalam tidur? Apa kata dokter? Dokter bilang jika ada teman sekamar yang membantu menjaga itu yang terbaik. Jadi, maksudmu tidak bisa tanpaku? Wen Yifan keras kepala tidak mengakuinya. Hal ini membuat Zeng Yan di sampingnya memasang wajah masam dan bertanya apakah dia masih ingin pindah. Katakan sejujurnya, aku juga tidak terlalu ingin pindah. Jawaban seperti itu membuat Zeng Yan merasa sangat bangga. Pria Capricorn memang sangat luar biasa. Dari materi yang dia cari tahu, itu tidak salah. Keduanya saling memandang dan tersenyum penuh makna, membuat malam ini terasa aneh dan ambigu. Tapi Wen Yifan tidak menyangka. Tepat setelah dia memulai hubungan yang baik dengan Zeng Yan, ibu mertua masa depannya membawa seorang gadis muda pulang. Ibu Zeng Yan melihat sekeliling, tetapi matanya selalu tertuju pada Wen Yifan. Kita pernah bertemu sebelumnya, kan? Aku merasa familiar denganmu. Kita pernah bertemu, Bu. Kami satu SMA. Ibu Zeng Yan baru ingat bahwa Wen Yifan adalah gadis yang paling disukai putranya saat SMA. Dia buru-buru bertanya kepada Zeng Yan apakah Wen Yifan adalah pacarnya. Saat ini belum, tapi di masa depan pasti. Wen Yifan berpikir bahwa Zeng Yan tidak mencintainya. Bahkan makanan di dapur yang gosong pun tidak disadarinya. Wen Yifan sedih berpikir bahwa Zeng Yan telah pergi berkencan dengan gembira. Tetapi siapa sangka, saat jam makan, Zeng Yan tidak hanya kembali tetapi juga membawa banyak makanan enak dari luar. Melihat Wen Yifan menunggunya untuk makan malam, Zeng Yan yang tadinya ingin mandi langsung kembali ke ruang tamu. Wen Yifan sangat ingin tahu bagaimana kencan Zeng Yan, tetapi dia tidak bisa bertanya. Dia hanya bisa menggunakan alasan bahwa cara berpakaian Zeng Yan terlalu terbuka. Aku tahu wajahku ini mudah membuat orang berbuat dosa.
Tapi semua orang sudah dewasa, apakah tidak bisa memiliki sedikit kendali diri? Sungguh tidak bisa. Aku takut akan berbuat dosa. Jawaban spontan Wen Yifan membuat Zheng Yan mencium bau yang berbeda. Dia buru-buru meraih tangan Wen Yifan dan memintanya untuk menjelaskan dengan jelas. Peringkat teratas memang peringkat teratas, tapi kenapa aku harus berani? Melihat Wen Yifan sampai pada batasnya, Zheng Yan menggertakkan giginya. Aku ingin mengejar Zheng Yan. Aku ingin nekat sekali saja, tidak perlu mempertimbangkan apapun, cukup lari ke sisinya. Selamat ulang tahun. Ini adalah ulang tahun pertama yang Wen Yifan alami dalam 10 tahun. Sampai Zheng Yan mengucapkan selamat ulang tahun, dia akhirnya memastikan perasaannya untuk Zheng Yan. Jadi, dia menelepon sahabatnya, Xiao Qiao, keluar dan memberitahunya keputusannya untuk mengejar Zheng Yan. Dia mungkin tidak suka dikejar terlalu agresif. Jadi, kamu tidak boleh terlalu antusias, tapi kamu juga tidak boleh terlalu ambigu. Meskipun Wen Yifan tidak sepenuhnya yakin tentang mengejar Zheng Yan, Xiao Qiao menyuruhnya untuk optimis. Kamu harus sesekali merayunya sedikit, membuatnya merasa kamu peduli padanya. Dia akan membutuhkanmu seperti jaring laba-laba. Dia tidak akan bisa keluar, dan kamu tinggal menunggu dia datang dan mengaku. Ternyata hari ini adalah ulang tahun Wen Yifan. Dia pulang terlambat tetapi menemukan Zheng Yan belum tidur. Wen Yifan, tolong ambilkan kotak kertas di lemari es. Zheng Yan sangat tegang di dalam hatinya. Dia melihat Wen Yifan membuka lemari es, dan dirinya sendiri secepat kilat duduk di sofa. Wen Yifan tidak tahu bahwa di dalam kotak itu adalah kue ulang tahun yang dibeli Zheng Yan untuknya. Dia meletakkan kotak itu lalu berbalik untuk pergi, tetapi Zheng Yan memanggilnya. Kita makan bersama. Wen Yifan membuka kotak kertas, kejutan yang datang tiba-tiba membuatnya tidak sempat bereaksi. Ini dibeli khusus untukku, hanya kebetulan lewat, jadi asal beli saja. Dedikasi Zheng Yan membuat Wen Yifan merasa sangat manis. Sejak ayahnya meninggal, Wen Yifan tidak pernah lagi merayakan ulang tahun. Ulang tahun baginya adalah sesuatu yang jauh dan tidak bisa disentuh. Dia bahkan lupa bagaimana ulang tahun dirayakan. Dan sekarang, pria di depannya telah membangkitkan kembali ingatannya, membuatnya merasa sangat hangat. Wen Yifan berinisiatif meminta Zheng Yan memegang kue agar dia bisa mengambil foto. Bisakah kamu memegangnya dan mengambilkan satu foto untukku? Jangan berfoto. Zheng Yan tidak tahu bahwa Wen Yifan sudah lama menginginkan dia sebagai permintaan ulang tahunnya. Jadi, ketika Wen Yifan meniup lilin, Zheng Yan dengan cemas bertanya tentang permintaan ulang tahunnya. Kamu baru saja membuat permintaan apa? Kalau diucapkan tidak akan terkabul lagi. Kalau begitu kamu tidak bilang, bagaimana aku bisa membantumu mewujudkannya? Mungkinkah Zheng Yan menebak isi hatiku? Wen Yifan tidak berani berpikir, karena bagaimanapun dia pernah melukai Zheng Yan begitu dalam. Dia asal saja membuat alasan, hanya ingin menutupi masalah. Tapi Zheng Yan malah berkata, baiklah, aku kira kamu ingin aku menjadi pacarmu. Terkena tepat di hati, Wen Yifan menatap Zheng Yan dengan saksama, tetapi masih tidak punya keberanian untuk mengungkapkan perasaannya. Keduanya hanya duduk diam di sofa, makan kue. Kue dari Zheng Yan membuat Wen Yifan tersenyum lebar. Dia sama sekali tidak bisa menahan senyum di bibirnya. Ketahuilah, ini adalah kue terlezat yang dia makan dalam 10 tahun terakhir. Senyum manis Wen Yifan membuat Zheng Yan terpesona. Dia tidak bisa menahan keinginan untuk menciumnya. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan mengusap kepala Wen Yifan, mengucapkan selamat ulang tahun. Bukankah ini arti dari XN Gerang? Ternyata Zheng Yan selalu mengingat semua hal tentangnya. Nama panggilanku di rumah adalah XN Gerang karena ayahku menyukainya. Tepat pada hari kelahiranku adalah hari XN Gerang, jadi dia memberiku nama ini. Mengingat setiap kenangan sedikit demi sedikit saat bertemu Zheng Yan, Wen Yifan memutuskan bahwa dia tidak bisa lagi hanya duduk diam dan menunggu. Dia ingin mengambil inisiatif untuk mengejar Zheng Yan, tetapi dia tidak tahu bahwa pikiran kecilnya ini telah dilihat oleh Zheng Yan. Akhir-akhir ini ada seorang gadis yang ingin menggodaku, tetapi aku tidak punya waktu. Selain itu, aku tidak punya waktu untuk mengurus urusan orang lain. Mengerti? Zheng Yan terang-terangan ingin Wen Yifan rela menggigit umpan. Benar saja, Wen Yifan memutuskan untuk mengajak Zheng Yan keluar untuk memulai kencan pertama mereka. Aku dengar dari rekan kerjaku, dekat kantormu ada restoran yang sangat enak. Aku pikir jika ada waktu, kita bisa pergi makan bersama. Kak Yan, perkenalkan sedikit dong, apakah ini kakak ipar? Plot terbaru sulit untuk ditenangkan menunjukkan Zheng Yan secara aktif menyatakan cintanya kepada Wen Yifan. Selama bertahun-tahun ini, aku hanya menyukaimu. Betapa mengharukannya cinta sepasang kekasih ini. Mata Wen Yifan memerah, mengingat 10 tahun kebersamaan dan perpisahan mereka. Akhirnya, takdir mempertemukan Zheng Yan kembali dengannya,
sehingga Wen Yifan sangat senang. Untuk menebus luka yang disebabkan oleh perpisahan itu kepada Zheng Yan, Wen Yifan memutuskan bahwa mulai sekarang, dia akan menjadi orang yang mengucapkan kata-kata manis dan romantis ini menggantikan Zheng Yan. Kita sekarang saling mencintai. Ternyata Wen Yifan, karena ingin mengejar Zheng Yan, berinisiatif untuk bermain game online. Namun, gadis yang tidak pernah pacaran ini tidak pernah mengajak Zheng Yan untuk membentuk tim. Hal ini membuat penasihat bodoh yang memberinya ide merasa sangat kesal. Kamu main game dengan anak laki-laki, mereka akan merasa senang saat bisa menggendong anak perempuan. Seburuk apapun kamu bermain, mereka tidak akan mengatakan apa-apa. Tidak akan, karena orang ini sangat spesial. Wen Yifan yang keras kepala sama sekali tidak memiliki pengetahuan dasar tentang percintaan. Hal ini tidak hanya membuat rekan kerjanya khawatir, tetapi bahkan Zheng Yan juga tidak bisa tenang. Kamu bisa mengejarku. Melihat Wen Yifan naik ke tempat tidurnya lagi, Zheng Yan hanya bisa tersenyum pasrah. Meskipun dia mengerti Wen Yifan menyukainya, rasa sakit perpisahan sebelumnya membuatnya tidak bisa menanggung kehilangan sekali lagi. Dia ingin Wen Yifan sepenuhnya menyerahkan dirinya setelah dia dengan jelas menentukan perasaannya. Wen Yifan bangun keesokan harinya dan menemukan dirinya tidur di tempat tidur Zheng Yan. Sementara Zheng Yan tidur di sofa di ruang tamu. Wen Yifan memeluk leher Zheng Yan, tetapi di mata Zheng Yan yang penuh harapan, dia tidak melakukan apa-apa. Hal ini membuat Zheng Yan sangat tidak sabar. Dia menangkap Wen Yifan yang hendak melarikan diri dan memeluknya. Jakun yang gerak di leher Zheng Yan menunjukkan perasaannya. Wen Yifan melihat Zheng Yan begitu dekat, tetapi masih tidak berani memecah lapisan tipis seperti sayap jangkrik ini. Kelambatan Wen Yifan seperti siput membuat Zheng Yan gila. Dia tahu menunggu Wen Yifan secara aktif menyatakan cintanya mungkin lebih sulit daripada naik ke surga. Oleh karena itu, dia berinisiatif datang ke Beiyu tempat Wen Yifan sedang dalam perjalanan bisnis, memilih cara untuk bertemu dengannya secara kebetulan. Sementara Wen Yifan, saat makan mie Beiyu, kenangan lama tentang Zheng Yan muncul di benaknya. Dia tidak ingin lagi menahan perasaannya untuk Zheng Yan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meneleponnya. Jika kamu mengejarku, aku bisa mempertimbangkannya. Aku hanya ingin memberitahumu situasi ini terlebih dahulu. Kamu pikirkan saja. Detik berikutnya, pria yang telah menunggunya selama 10 tahun muncul di hadapannya. Siapa yang bisa menolak ajakan pertama dari Dewi Cahaya Bulan Putih? Zheng Yan tidak bisa menahan ajakan itu. Orang yang kamu suka, dia juga secara khusus menyemprotkan parfum yang kamu berikan. Wen Yifan tersenyum penuh arti, membuat malam ini terlihat indah. Tapi Zheng Yan sedang digoda. Dia tidak menyangka sama sekali bahwa tempat Wen Yifan pertama kali mengajaknya makan adalah tempat yang sangat istimewa. Sebenarnya, ini adalah restoran tempat perusahaannya mengadakan pesta akhir tahun. Bagi Zheng Yan, sekarang jika dia disuruh makan sol sepatu pun, dia akan merasa enak. Oleh karena itu, dia tidak tega menolak niat baik Wen Yifan. Namun begitu keduanya memasuki restoran, mereka diperhatikan oleh beberapa karyawan muda di perusahaan. Bukankah itu kepala departemen? Cepat, masuk dan duduk bersama kami. Zheng Yan tidak dapat menolak niat baik rekan-rekannya dan harus duduk di meja yang sama dengan Wen Yifan. Di bawah tatapan penuh harapan dari Zheng Yan, Wen Yifan tanpa sadar berkata, "Dia bukan istri saya hanya temannya." Kalimat ini membuat Zheng Yan mengerti bahwa Wen Yifan masih belum siap menerimanya. Zheng Kejia segera berbalik, hendak menggoda Zheng Yan. Namun, Zheng Yan bahkan tidak melihatnya dan langsung mengambil menu untuk diberikan kepada Wen Yifan. Perlakuan berbeda ini membuat Zheng Kejia mengerti bahwa hubungan keduanya tidak biasa. Meskipun merasa sangat tidak nyaman untuk mempertahankan pekerjaannya, Zheng Kejia untuk pertama kalinya berinisiatif memulai percakapan dengan Wen Yifan. Namun, dia menolak untuk membantu adik perempuannya ini mempertahankan pekerjaannya. Melihat Wen Yifan tidak memperhatikannya, Zheng Kejia menjadi cemas. Dia mendesak Wen Yifan, menanyakan apakah dia berpacaran dengan Zheng Yan. Setelah menerima jawaban negatif, Zheng Kejia menjadi sombong. Kalian berdua masih dalam tahap yang ambigu, kan? Bagaimanapun, dia pasti memiliki perasaan untukmu. Aku bahkan berencana untuk mengejarnya. Ditambah lagi kaya dan merupakan talenta yang paling cepat dipromosikan di perusahaan dalam waktu 3 bulan. Sampai saat ini, Wen Yifan baru mengerti sikap Zheng Yan padanya. Apa yang terjadi? Bukankah belum ada apa-apa yang terjadi? Candaan Zheng Yan bukan untuk membuat Wen Yifan canggung, tetapi untuk membuatnya lebih dekat dengannya. Wen Yifan pergi untuk perjalanan bisnis di Beidu dan tidak bisa kembali tepat waktu untuk merayakan Natal bersama Zheng Yan. Dia dan Zheng Yan mengucapkan selamat malam satu sama lain, lalu dia menggambar sebuah apel di buku catatan untuk diberikan padanya. Sudah kubilang, anak nakal bernama Zheng Yan ini sangat cerdas. Zheng Yan berpura-pura meminta Wen Yifan untuk mencarikan ponselnya, tetapi tanpa diduga bibirnya bersentuhan dengan bibir Wen Yifan. Wen Yifan, bisakah kamu mengejarku dengan lebih jelas? Ternyata telah Zheng Yan dan Wen Yifan resmi berpacaran,
Dengan alasan hari sudah gelap, keduanya menginap di hotel yang sama. Tetapi Wen Yifan yang polos selalu seolah-olah ada batasan tak terlihat di antara mereka berdua dengan Zheng Yan. Untuk membantu Wen Yifan melewati batasan itu, Zheng Yan berinisiatif mengajaknya masuk ke rumahnya untuk duduk. Kita baru saja resmi pacaran, aku takut kamu akan tidak senang jika aku masuk ke ruang pribadimu. Bagaimana pekerjaanmu? Zheng Yan mengeluh bahwa Wen Yifan tidak tahu cara merawat dirinya sendiri. Wajahnya yang bulat yang baru saja dia bantu gemukkan sedikit, sekarang menjadi kurus lagi. Dia menunjukkan ekspresi sedih dan ingin mengoleskan salep untuk Wen Yifan. Melihat Wen Yifan dengan cemas menanyakan apakah dia menerima kue yang diberikannya, Zheng Yan memiliki ide nakal di hatinya. Dia sengaja meminta Wen Yifan untuk mencari ponselnya hanya untuk menunggu momen ini. Wen Yifan beralasan malu dan pergi untuk mencuci apel. Dia sendiri menjadi malu dan jantungnya berdebar karena kata-kata Zheng Yan. Melihat Zheng Yan sendirian memesan 3 porsi pizza, Wen Yifan bingung dan mengatakan kepadanya bahwa setelah makan apel, dia akan pulang. Kalau begitu, bisakah kamu makan pizzanya sedikit lebih lambat? Bisakah kamu memberiku waktu setengah jam lagi? Bisakah kamu sedikit lebih terlambat? Wen Yifan memakan pizza yang dibeli Zheng Yan dan merasa manis seperti madu di hatinya. Dia sangat penasaran mengapa Zheng Yan bisa mendapatkan tiket kereta api yang sudah lama habis terjual. Apakah minggu lalu kamu sudah tahu bahwa aku tidak akan bisa kembali hari ini? Tidak tahu, tapi aku beli dulu saja. Kalau begitu, aku juga akan melakukannya nanti. Tanggapan Wen Yifan membuat Zheng Yan merasa sangat manis. Inilah kebahagiaan yang dia tunggu selama 10 tahun. Dan sekarang dia telah mendapatkannya. Setelah itu, Zheng Yan dengan lembut mengusap rambut Wen Yifan, menyuruhnya kembali ke kamar lebih awal. Siapa sangka, begitu Wen Yifan kembali ke kamar, sahabatnya, Xiao Qiao, segera mengirim pesan suara. Zheng Yan memposting di lingkaran pertemanan, kamu tidak mengatakan apa-apa. Pacarnya pasti bukan kamu. Siapa dia? Wen Yifan menunduk dan baru menyadari bahwa Zheng Yan sudah lama membocorkan dirinya. Dia terus terang kepada Xiao Qiao tentang hubungannya dengan Zheng Yan. Keesokan harinya, keduanya pergi ke resepsionis hotel bersama-sama untuk check out. Mereka sama sekali tidak menghindari tatapan aneh dari rekan-rekan mereka. Apakah kamu datang ke sini untuk bekerja atau untuk menggoda wanita? Nona Qian tersenyum mengerti, tetapi Mu Changyin yang berdiri di belakangnya tidak mengerti apa-apa. Kakak Ivan orangnya baik, dia pasti tidak akan marah padamu. Tetapi kamu juga harus mempertimbangkan perasaannya. Dengan cara kamu mengejarnya seperti ini, tidak heran tidak ada hasilnya. Hanya menambah tekanan pada orang lain. Zheng Yan pada dasarnya tidak mau berdebat dengan orang yang kekanak-kanakan seperti itu. Di matanya, masalah ini tidak perlu dipedulikan. Saat ini, dia dan Wen Yifan sedang menjalin hubungan, jadi tidak perlu menjelaskan terlalu banyak kepada orang lain. Setelah kembali ke rumah, Wen Yifan mengambil hadiah ulang tahun yang sudah disiapkan sejak lama dan memberikannya kepada Zheng Yan. Apa kamu tidak suka? Kalau begitu biar aku tukar hadiah lain untukmu. Siapa bilang aku tidak suka? Tahun ini aku menerima banyak hadiah. Dari segi tingkat kepuasan, hadiah ini berada di posisi kedua. Mengingat ciuman tak terduga kemarin, Wen Yifan tersenyum malu. Setelah Zheng Yan selesai membantunya mengoleskan obat, dia ingin kembali ke kamar untuk beristirahat. Cepat mandi lalu kemari cari aku. Apakah terlalu cepat? Hanya untuk membantuku mengoleskan obat. Wen Yifan yang sedang jatuh cinta setiap hari terasa seperti direndam dalam toples madu. Dia dengan berani mengakui kebaikan yang diberikan Zheng Yan kepadanya. Kebaikan yang dia berikan padaku setiap hari seperti sebuah pernyataan cinta. Bisakah dia menjadi orang seperti itu? Kata-kata Wen Yifan membuat Mu Changyin benar-benar hancur. Zheng Yan membawa Wen Yifan untuk bertemu dengan teman-teman dekatnya. Tetapi anehnya tidak ada yang menyadari fakta bahwa mereka berdua sedang berpacaran. Bagaimanapun, siapa yang bisa menyangka? Mereka sudah saling mengenal selama lebih dari 10 tahun. Tidak ada bedanya dengan 2 isolator. Bagaimana bisa muncul percikan cinta saat ini? Kencan pertama Wen Yifan dan Zheng Yan adalah naik biang lala. Konon, pasangan yang berciuman saat biang lala mencapai puncaknya akan bersama selamanya. Legenda mengatakan bahwa pasangan yang berciuman saat biang lala berada di posisi tertinggi akan menerima keinginan untuk bersama selamanya. Ciuman tak terduga Zheng Yan membuat Wen Yifan terbuai. Betapa manisnya momen ini. Kapan hidup tiba-tiba berubah menjadi berwarna merah muda. Bahkan ketika dia memejamkan mata, dia masih bisa membayangkan adegan Zheng Yan menciumnya. Apakah kamu tahu pinyin dari Ju yang artinya selamat malam? Wen Yifan merasa bahwa bahkan iblis seperti Sasingde tidak bisa lagi mengganggunya. Dia dengan tegas menghapus pesan itu dan beralih fokus untuk menyiapkan makan malam untuk Zheng Yan. Jangan membebaniku dengan pemikiran orang lain atau standar aneh itu. Kamu hanya perlu percaya diri dengan pilihanmu sendiri. Caramu menilai orang juga termasuk yang terbaik, jadi tidak perlu khawatir. Maka semua hal terbaik di dunia akan menjadi milikmu. Iblis di hati Wen Yifan muncul lagi, dan kali ini dia muncul tepat di depan pintu rumahnya. Wen Yifan tidak berani percaya dan menoleh untuk memastikan,
tetapi malah ditendang oleh Sasingde yang sedang berbaring di tanah. Dia memegang mikrofon di tangannya tetapi Wen Yifan masih sangat ketakutan sampai tidak bisa berdiri. Mengingat beberapa hari yang lalu menerima pesan spam yang dikirim oleh Sasingde, Wen Yifan merasa semuanya telah runtuh. Ternyata larut malam Wen Yifan menerima telepon dari guru Qian dari stasiun TV yang memintanya dan semua orang untuk segera pergi ke lokasi kejadian untuk meliput berita. Begitu tiba, rekan-rekan sudah heboh membicarakan kecelakaan mobil aneh ini. Konon, ini adalah mobil tua yang akan dibuang. Entah ada apa dengan pengemudinya. Saat menghindari mobil, dia malah mengemudi lurus ke warung mie milik orang lain dan sekarang diam sih di dalam mobil. Saya benar-benar tidak tahu apakah ini harus dianggap lelucon atau berita kecelakaan. Menunggu sampai pengemudi penyebab kecelakaan itu ditarik keluar dari mobil. Sasingde seperti mimpi buruk bagi Wen Yifan. Selama 3 tahun dia belajar di Beidou, dia diganggu berkali-kali oleh adik laki-laki dari bibi pertamanya, Sasingde. Wen Yifan memohon kepada ibunya untuk membawanya kembali ke Nanu, tetapi ibunya selalu menolaknya dengan berbagai alasan. Setelah mengalami 3 tahun memohon tanpa harapan, Wen Yifan memilih Universitas Yilan, tempat Sananu dan Beidou yang paling banyak. Karena di sini dia tidak akan bertemu Sasingde lagi. Dia juga tidak bertemu lagi dengan ibunya yang munafik. Siapa sangka, sekarang iblis bernama Sasingde muncul lagi. Dia awalnya tidak ingin peduli lagi, tetapi Sasingde mengikuti petunjuk Wen Yifan yang sedang wawancara Beidou dan datang lagi ke Tu. Luka di hati yang diderita Wen Yifan dari keluarganya baru saja disembuhkan oleh Zheng Yan. Tapi sekarang, sekali lagi dirobek oleh Sasingde. Dia tidak bisa memastikan apakah Sasingde melihatnya atau tidak. Apakah Sasingde sengaja menyebabkannya atau tidak, dia tidak berani berpikir lebih jauh. Saat menyiarkan berita, Wen Yifan sengaja menghilangkan namanya karena dia khawatir akan diperhatikan lagi oleh Sasingde. Setelah kembali ke rumah, Wen Yifan melihat Zheng Yan yang masih sibuk di dapur untuknya. Perasaan cemas di hatinya muncul. Wen Yifan dengan lembut bersandar di bahu Zheng Yan. Aku sangat lelah, tidak ingin bergerak. Cukup biarkan aku memelukmu dan tidur. Aku tidak butuh apa-apa lagi. Dengan begitu, semua masalah akan hilang setelah satu pelukan. Setelah itu, Wen Yifan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencium Zheng Yan. Aku sudah bilang kamu bisa memelukku dan tidur. Bisakah kamu memberiku jalan keluar? Aku laki-laki dan orang bilang anak perempuan yang tahu cara merengek adalah yang paling bahagia. Wen Yifan yang mabuk merengek meminta Zheng Yan untuk memandikannya. Dia memeluk Zheng Yan dan berkata, aku tidur denganmu. Ya, kamu bau sekali, cepat mandi dulu. Ternyata setelah Zheng Yan secara resmi mencium Wen Yifan di biang lala, keduanya secara resmi mengonfirmasi hubungan mereka. Tetapi Wen Yifan setelah menggodanya seperti kupu-kupu yang menyentuh air, dia berbalik dan pergi. Tindakan berani seperti itu Zheng Yan tidak setuju. Dia memanggil Wen Yifan kembali dan berkata, apakah ini yang disebut ciuman? Mengapa nasibku begitu buruk? Pagi-pagi sudah dicium, tetapi ciumannya tidak benar. Jika kamu ingin menggodaku, bagaimana caranya agar dianggap serius? Lihat aku dengan benar dan mendekat sini untuk berbicara. Wen Yifan dengan ragu mendekat, tetapi dicium oleh Zheng Yan. Setelah ciuman ala Prancis yang penuh gairah, Wen Yifan dengan malu-malu membenamkan dirinya di pelukan Zheng Yan. Setelah itu, Zheng Yan mengambil mangkuk bubur yang dimasaknya dan memberikannya kepada Wen Yifan. Apakah kamu masih ingin melanjutkan? Ciumanmu sangat buruk, bibirku sakit sekali. Kalau begitu, bukankah kamu perlu lebih banyak berlatih? Ciuman kedua di pagi hari datang secara tak terduga. Untuk membalas perasaan Zheng Yan, Wen Yifan mengeluarkan hadiah Valentine yang sudah disiapkan sebelumnya. Karena aku melihat biasanya semua orang makan malam dengan cahaya lilin untuk merayakan Valentine. Tapi aku tidak mau begitu, karena kamu sangat spesial. Jawaban ini membuat Zheng Yan sangat puas. Dia membuka hadiah yang diberikan Wen Yifan dan menemukan di dalamnya ada gelang dengan hiasan kepingan salju kecil. Cepat kemari, pakaikan untuk pacarmu. Wen Yifan memakaikan gelang itu untuk Zheng Yan. Zheng Yan dengan lembut membelai wajah kecil Wen Yifan dengan ujung jarinya. Pada saat ini, dia benar-benar sangat bahagia. Baiklah, hari ini aku dengan senang hati menjadi anak laki-laki. Aku juga punya hadiah di laci pertama. Wen Yifan membuka hadiah itu dan melihat di dalamnya ada perekam suara mahal. Zheng Yan panik dan menyuruh Wen Yifan untuk membukanya di kamar dan mencobanya. Kembalilah ke rumah dengan selamat, karena apapun yang terjadi, aku akan selalu berada di sisimu. Wen Yifan kembali ke kamar dan mendengarkan kata-kata cinta yang direkam Zheng Yan untuknya. Kekhawatiran tentang Sasingde di hatinya tiba-tiba menghilang. Wen Yifan tahu bahwa tidak peduli dalam situasi apapun, Zheng Yan akan selalu teguh berada di sisinya. Siapa sangka, pria populer Nanwu saat itu bisa mengejar Dewi Bulan Terang di hati semua orang. Melihat Wen Yifan dengan wajah bahagia digandeng tangannya oleh Zheng Yan,
Semua siswa laki-laki yang hadir menatapnya. Jadi pacarmu adalah Wen Yifan? Bagaimana bisa? Apakah dia gadis yang kamu bilang terus mengikutimu? Beraninya kamu mengatakan ini? Zheng Yan melihat Wen Yifan di sampingnya sedikit malu. Tetapi teman-temannya di sampingnya tidak berniat membiarkannya. Ternyata sebelum Wen Yifan datang, Zheng Yan terus pamer di depan semua orang. Apakah dia tampan? Jangan bilang kamu menyukai Duan Jiasu. Jangan salah sangka, saya tidak bermaksud begitu. Maksudnya, di antara kita berdua, siapa yang lebih tampan? Tentu saja kakak Duan Jiasu lebih tampan. Itu sudah jelas. Saya memilihmu satu suara. Tapi saya tidak butuh itu, gadis kecil. Zheng Yan berpikir bahwa Wen Yifan memujinya hanya karena menjaga martabatnya. Bagaimanapun, kemarin dia pernah bertanya padanya, di antara dia dan Duan Jiasu, siapa yang lebih tampan? Wen Yifan tanpa ragu memilih Duan Jiasu. Lumayan tampan, tapi tidak jauh berbeda dengan sekarang. Foto ini biasa saja, terlihat sedikit bodoh, tidak? Lihat saja sudah tahu dia tipe pria populer. Tapi sekarang Wen Yifan berkata dia dengan tulus menganggap Zheng Yan yang paling tampan. Apakah kamu serius? Jika tidak, aku tidak akan mengejarmu dengan begitu gila. Begitu Wen Yifan selesai berbicara, semua orang mulai bersorak karena kemanisan mereka berdua. Ayo bersulang, bersulang, bersulang. Aku akan menghapus fotonya dan menggantinya dengan foto kalian berdua sekarang. Bisakah kita melakukannya di sini saja hari ini? Melihat Zheng Yan sedang bersulang di sana, Wen Yifan merasa tidak nyata. Seseorang sebaik Zheng Yan setia hanya padaku, tetapi aku malah melukainya begitu dalam. Zheng Yan terus-menerus mengulangi kata-kata saat bermain lima tangan waktu itu. Wen Yifan tahu betul bahwa seseorang yang sombong seperti Zheng Yan bisa merendahkan dirinya sampai ke dasar karena dia. Bahkan jika dia hanya bisa menjadi ban serep Wen Yifan, dia rela. Hal ini membuat Wen Yifan sangat menyalahkan dirinya sendiri. Dia minum sendirian dan mencetak gambar hidung babi di kaca. Sekarang aku sudah bisa menghasilkan uang dan sedang menabung untuk menghidupimu. Menghidupiku. Lalu apa lagi? Lalu aku akan menjadi milikmu sepenuhnya. Ternyata Wen Yifan masih terus memikirkan masalah gadis yang mendekati Zheng Yan. Oleh karena itu, Zheng Yan buru-buru memberikan ponselnya padanya agar dia memeriksanya dengan teliti. Di mana celanaku? Kenapa sulit sekali dipakai? Tidak bisa dikancing, bantu aku. Kurang nyaman, lakukan sendiri. Melihat Wen Yifan seperti anak kecil yang merengek di dalam hatinya, Zheng Yan merasa sangat bahagia. Kemudian dia mendengar Wen Yifan melompat berbicara dengannya lagi. Sebelum datang ke Nanwu, aku bermimpi tentangmu. Kamu mengajak istrimu berbulan madu di Yilan. Kamu terlihat sangat bahagia dan bahkan tersenyum padaku. Nanti kita juga akan pergi berlibur ke Yilan, ya? Mendengar dia mengatakan itu, Zheng Yan dipenuhi dengan kesedihan. Ternyata Wen Yifan bukan tidak mencintainya. Hanya saja dia terlalu lama terkekang sehingga lupa bahwa dia juga bisa mencintai orang lain. Wen Yifan dan Zheng Yan menatap bulan di langit, mata mereka berbinar. Bisakah kamu membantuku mandi? Tidak bisa, kamu harus melakukannya sendiri. Kalau begitu nanti jika kamu tidak ingin bergerak, aku juga bisa memandikanmu. Wen Yifan yang mabuk meminta Zheng Yan untuk membantunya mandi. Tetapi bagaimana Zheng Yan berani melakukannya? Dia takut langkah selanjutnya dia tidak bisa menahan diri. Dia dengan sabar menunggu Wen Yifan selesai mandi lalu dengan lembut membaringkannya di tempat tidur dan dia sendiri tidur di sofa di ujung tempat tidur, menemaninya. Keesokan harinya, Zheng Yan bangun dan baru menyadari bahwa Wen Yifan yang mabuk telah memeluknya sepanjang malam. Zheng Yan berbalik dan berbisik lembut di telinga Wen Yifan. Kesempatan adalah untuk orang yang siap, kesempatan adalah untuk Zheng Yan. Di tempat lain, Su Haoan sedang duduk di sepeda motor listrik Zhong Xijiao. Setelah menghadiri pesta pernikahan, dia menyebutkan hubungan Zheng Yan dan Wen Yifan. Dia secara terus terang mengatakan bahwa dia mengagumi fakta bahwa mereka bisa mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa mereka bersama, dan ini bahkan lebih menyentuh daripada lamaran. Tidak seperti mantan pacarku, yang bahkan tidak mengizinkanku mengunggahnya ke media sosial. Zhong Xijiao merasa dia sedang menyindirnya. Ternyata belum lama ini dia telah bertemu dengan Su Haoan untuk menjelaskan kesalahpahaman dalam lamaran sebelumnya. Setelah itu mereka berciuman. Jangan salah paham, aku masih belum setuju untuk berkencan denganmu. Kalau begitu, apakah kamu mau berkencan denganku? Aku belum selesai berpikir. Berikan aku waktu lagi untuk berpikir. Kamu perempuan, tapi kamu yang menciumku duluan. Tapi kamu lebih bersemangat dariku. Itu juga karena digoda oleh sopir tua sepertimu. Baiklah, kita mulai dari awal lagi. Mulai sekarang aku secara resmi akan mengejarmu. Kita akan memiliki masa depan bersama. Zhong Xijiao hampir mati karena malu dengan pernyataan yang tidak berbeda dengan pemilik kolam ikan ini.
Malu setengah mati, tetapi kedua orang yang sehati itu akhirnya bersatu. Mereka memutuskan untuk membiarkan perasaan berkembang perlahan dan akan mengumumkannya ketika sudah matang. Siapa sangka, sekarang Su Haoan sedikit tidak sabar. Keesokan paginya, Zeng Yan terbangun dan menemukan ada tangan di atasnya. Dia berbalik dan melihat, baru menyadari bahwa ternyata Wen Yifan tertidur di sampingnya. Wen Yifan, kenapa kamu di sini? Kenapa kamu memelukku seperti ini? Apa kamu mengigau? Semua perilaku aneh adalah normal. Aku katakan untuk terakhir kalinya, jika kamu masih mengganggu orang-orang di sekitarku, aku pasti akan berjuang sampai mati melawanmu. Alur cerita terbaru dari Ho Dedang, Wen Yifan dan Zeng Yan menghadapi masalah besar. Hari itu, Wen Yifan datang ke bar untuk mencari Zeng Yan. Tanpa diduga dia kebetulan bertemu dengan adik laki-laki darinya yang pernah ganggunya dulu, Sa Xingde. Untungnya, Zeng Yan menyadarinya tepat waktu, memarahinya, lalu bersama rekan-rekannya mengusirnya. Wen Yifan tidak menceritakan kejadian dulu ke Zeng Yan, hanya menyuruhnya untuk tenang. Dia bilang tidak ada masalah besar, tetapi Zeng masih tidak tenang. Malam itu dia terbangun karena mimpi buruk. Merasa sedikit khawatir, dia pergi ke depan pintu kamar Wen Yifan. Saat hendak mengetuk pintu, dia menemukan pintu kamar sudah terbuka. Wen Yifan keluar dari kamar dengan mata kosong, jelas dia mengigau lagi. Zeng Yan yang berdiri di sampingnya melihat dia tiba-tiba meneteskan air mata. Meskipun tidak tahu alasannya, dia merasa sangat sedih. Dia dengan lembut menghibur dan membantunya kembali ke tempat tidur untuk tidur, lalu menyelimutinya. Tetapi ketika dia hendak pergi, Wen Yifan menggenggam tangannya erat-erat dan tidak melepaskannya. Zeng Yan dengan hati-hati melangkahi tubuhnya dan berbaring di sampingnya. Keesokan harinya, Wen Yifan bangun dan melihat dia di sampingnya. Dia melihat sekeliling dengan bingung dan menyadari bahwa ini adalah kamarnya. Dia langsung mendorongnya dan bertanya, "Kenapa kamu di sini? Maksudmu, kenapa aku di sini?" Kalimatmu ini membuatku sedikit sedih. Maksudku, kenapa kamu di sini bersamaku? Kamu yang tadi malam mengigau, menerobos masuk ke kamarku, mengangkat kakiku, dan membawaku ke sini. Wen Yifan membayangkan dirinya menggendong Zeng Yan. Tiba-tiba aku merasa aneh seperti pelaut Popeye makan bam. Setelah sarapan, Wen Yifan baru saja tiba di stasiun TV dan tiba-tiba menemukan Sa Xingde mengenakan seragam keamanan gedung. Mu Chengyin memberitahunya bahwa akhir-akhir ini keamanan di sekitar stasiun TV tidak terlalu baik. Sa Xingde kebetulan datang untuk pekerjaan, jadi stasiun TV merekrutnya. Mendengar ini, Wen Yifan merasa sedikit tidak nyaman. Siapa sangka, setelah pulang ke malam, perasaan tidak nyaman itu menjadi kenyataan. Berani-beraninya kamu, saya beritahu kamu, dimanapun kamu berada, saya pasti bisa menemukanmu. Terlebih lagi, saya akan memberitahu semua orang bahwa Anda pernah merayu saya. Meskipun orang-orang itu tidak percaya, noda pada diri Anda tidak akan pernah bisa dibersihkan. Karena sekarang saya menjadi seperti ini, itu semua karena Anda. Jadi Anda harus bertanggung jawab atas saya. Saat itu, Mu Chengyin kebetulan melihatnya dan berjalan ke sisi Wen Yifan. Dia salah mengira mereka sedang mengobrol biasa, jadi dia tidak melakukan apa-apa lagi. Wen Yifan juga tidak memberitahunya apa yang baru saja terjadi. Yang tidak disangka Wen Yifan adalah Sa Xingde mengalihkan targetnya ke Zeng Yan. Dia bersekongkol dengan teman-teman bermain kartunya, memfitnah bahwa makanan di bar miliknya tidak bersih. Melaporkannya ke Biro Pengawasan Pasar dan juga menarik wartawan dari stasiun TV Nanu. Akibatnya, bar miliknya diminta untuk menghentikan operasional sementara untuk perbaikan sebelum hasil penyelidikan keluar. Zeng Yan melihat Sa Xingde berhubungan dengan pelapor, jadi dia menebak masalah ini ada hubungannya dengan dia. Oleh karena itu, dia meminta rekan wartawan Wen Yifan untuk tidak memberitahunya sementara waktu. Namun, tak disangka Zhong Xijiao menemukan kantor redaksi disegel saat Zeng Ge dan langsung menelepon Wen Yifan untuk memberitahunya. Setelah itu, Wen Yifan mencari informasi di internet dan mengetahui seluruh kejadian. Dipadukan dengan apa yang pernah dikatakan Sa Xingde padanya, dia menebak bahwa masalah ini adalah ulah Xingde di belakang layar. Oleh karena itu, dia menerobos hujan ke rumah ibunya karena dia tahu keluarga paman pertamanya sekarang tinggal di sana. Saya tidak peduli alasan apa yang membawa kalian ke Nanu. Jika kalian berani ganggu saya atau orang di sekitar saya lagi, saya pasti akan langsung melapor ke polisi. Tetapi setelah memperingatkan pihak lain, Wen Yifan masih tidak merasa tenang. Dia merasa bahwa hanya jika dia pergi, Sa Xingde tidak akan memiliki alasan untuk menyakiti Zeng Yan. Tak disangka, setelah Zeng Yan secara tidak sengaja mengetahui kebenaran tentang kepergian Wen Yifan, dia mengemudi lurus ke arah Sa Xingde tanpa ragu-ragu. Wen Yifan meninggalkan pekerjaannya sebagai reporter dan pergi bekerja ke Hong Kong sendirian. Zhong Xijiao datang untuk membantunya memberi makan kucing dan menemukan ada tumpukan makanan kucing di meja. Dia langsung merasa sangat aneh. Dia bilang padaku hanya pergi untuk perjalanan bisnis 1 atau 2 hari,
tapi seluruh lemarinya kosong. Merasa tidak beres, dia buru-buru menghubungi Wen Yifan tetapi menemukan ponselnya mati dan tidak bisa dihubungi. Su Haoan setelah mengetahui hal itu, langsung menghubungi Zheng Yan untuk melaporkan situasi di sini. Oleh karena itu, Zheng Yan yang berada di Yilan buru-buru naik pesawat kembali ke Nanu. Akhirnya di lemari Wen Yifan, ia menemukan surat perpisahan yang ditinggalkan gadis itu untuknya. Zheng Yan, aku tidak berhak memohon pengampunan darimu karena pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Dulu begitu, kali ini juga begitu. Jadi aku tidak berharap kamu mengerti, tapi tolong percayai aku punya alasan untuk pergi. Jangan merindukanku, jangan mencariku, semoga masa depanmu damai dan bahagia. Saat itu, bahkan Zhong Xiqiao dan Su Haoan merasa sulit menerima. Zheng Yan menjadi gila, mencari setiap sudut Nanyu dan Yilan. Di tempat-tempat yang pernah ditinggali Wen Yifan, ia menemukan buku catatan sekolah menengahnya. Berkat itu, dia juga tahu bahwa gadis itu pernah menetapkan target untuk masuk Universitas Nanyu. Tapi pada akhirnya, dia tetap tidak menemukan jejaknya. Karena terlalu putus asa, mereka harus meminta bantuan polisi. Tapi Wen Yifan adalah orang dewasa, dia punya hak untuk memilih kemana dia ingin pergi dan tinggal. Kecuali jika bisa dipastikan dia dalam bahaya, jika tidak, polisi juga tidak bisa sembarangan melakukan penyelidikan untuk menghindari pelanggaran privasi orang lain. Menurutku, sebagai laki-laki, seharusnya lebih berpikiran terbuka dalam hal ini. Ditinggalkan lagi, hati Zheng Yan sangat tidak nyaman. Saat melewati gerbang stasiun televisi Nanyu, dia melihat Sasingde memprovokasinya. Dia langsung menginjak gas dan melaju kencang, tapi dengan cepat menenangkan diri dan mengerem mobil. Setelah beberapa hari, Zhong Xiqiao akhirnya menerima telepon dari Wen Yifan. Dia segera bertanya di mana lawannya berada, tetapi Wen Yifan bersikeras untuk tidak menjawab. Maaf sudah membuat kalian semua khawatir. Fan, aku mohon, cepatlah kembali. Meskipun kamu tidak memikirkanku, pikirkanlah Zheng Yan. Kalian berdua baru saja bersama, tapi sekarang dia tidak punya sedikit pun cahaya lagi di tubuhnya. Dia mencarimu sampai hampir gila. Semuanya, jangan khawatir lagi. Aku tidak ingin pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Aku pergi bukan karena tidak cinta, tetapi karena aku berharap kita berdua bisa bahagia. Fan, jaga dirimu baik-baik. Malam itu, Zhong Xiqiao membuat janji bertemu dengan Zheng Yan. Tahunya bahwa Wen Yifan telah menghubungi hari itu, tapi dia tidak mengatakan di mana dia berada, hanya mengatakan dia baik-baik saja. Jawaban ini membuat Zheng Yan merasa sangat tidak nyaman. Guru Sasingde mengganggu seorang pelanggan wanita di barnya. Dia langsung menyeretnya keluar dari bar. Aku sudah tiduri pacarmu, kesal tidak? Aku hampir tidur dengannya. Apa kau ingin aku berbagi pengalamanku denganmu? Mendengar ini, Zheng Yan tidak bisa menahan diri dan menghajar Sasingde habis-habisan. Aku sudah mencarinya selama bertahun-tahun jadi aku tidak pernah berpikir untuk menyerah. Mungkin dia ada di Hong Kong. Wen Yifan melarikan diri ke Hong Kong untuk belajar sambil bekerja. Selain mencuci piring di sebuah restoran kecil, dia juga mengajar anak-anak menari. Tapi hal ini membuat pacar Zheng Yan dan sahabatnya, Zhong Xiqiao, menderita. Untuk mencarinya, mereka berdua seperti orang gila berlari ke seluruh Nanyu, Beiyu, dan Yilan. Tidak hanya itu, mereka juga mengiriminya banyak pesan, tetapi setelah setengah tahun berlalu, tetap tidak ada kabar. Hingga hari ini, Xianglang yang berada di Hong Kong tiba-tiba menemukan sosok Wen Yifan. Baru saja hendak maju untuk menyapa dan berbicara dengannya, ia menyadari bahwa gadis itu telah menghilang. Karena itu, Xianglang mengira ia hanya berhalusinasi. Setelah menghubungi Zhong Xiqiao, ia baru tahu bahwa Wen Yifan telah meninggalkan rumah dan ponselnya juga mati. Oleh karena itu, ia kembali ke Nanyu untuk mencari Zheng Yan dan bertanya kepadanya apa yang sebenarnya terjadi pada Wen Yifan. Tapi Zheng Yan juga tidak tahu mengapa Wen Yifan meninggalkan rumah, ia hanya merasa mungkin ada hubungannya dengan Sasingde. Bagaimanapun, hubungan antara dia dan Wen Yifan selalu baik dan tidak pernah terjadi konflik. Xianglang baru sekarang memberitahu Zheng Yan bahwa Wen Yifan mungkin berada di Hong Kong. Mengetahui dari orang itu bahwa dia telah melihat Wen Yifan di dermaga Star Ferry, Zheng Yan langsung sangat bersemangat. Ia segera melakukan prosedur penerbangan ke Hong Kong dan mencari di seluruh hotel dekat dermaga Star Ferry, tapi sayangnya pada akhirnya ia tetap terlambat selangkah. Dia tidak bermarga Wen, dia meninggalkan marga Song. Dia sudah pindah, dia terlihat seperti itu. Tentu saja aku ingat. Setiap hari dia makan dengan sangat menderita. Sepanjang hari hanya ada roti dan air mineral untuk satu kali makan, jadi dia terlihat tidak bahagia. Melihat Wen Yifan hidup di lingkungan kumuh ini selama setengah tahun, hati Zheng Yan merasa sangat tidak nyaman. Setelah beberapa hari di Hong Kong, ia tetap tidak menemukan orangnya. Akhirnya,
Tidak ada cara lain, ia harus kembali ke Nanyu untuk meminta bantuan Su Haoan karena kakek dan neneknya memiliki koneksi yang sangat luas. Mereka mencari teman-teman di dunia keuangan dan pendidikan di Hong Kong dan akhirnya mendapatkan informasi yang sangat penting. Di salah satu universitas ada seorang mahasiswa pasca sarjana bernama Wen Yifan. Su Haoan dan Zhong Xiqiao tidak ingin membuat Zheng Yan kecewa. Mereka memutuskan untuk menunggu konfirmasi bahwa Wen Yifan ini adalah Wen Yifan yang sama baru memberitahukannya kepada Zheng Yan. Tapi setelah bertanya kepada semua siswa yang keluar masuk gerbang sekolah, mereka menemukan tidak ada satupun yang mengenal Wen Yifan. Tanpa diduga, ketika mereka sudah putus asa, mereka malah mendapatkan hasil yang tidak terduga. Wen Yifan itu adalah Wen Yifan. Fan, aku di sini. Fan, aku sudah gila merindukanmu. Saat itu, Zhong Xiqiao sangat terharu, tapi Yifan sangat terkejut tidak menyangka mereka akan menemukannya. Mengetahui bahwa selama lebih dari setengah tahun terakhir Zheng Yan selalu mencarinya, Wen Yifan tidak merasa sedikit ragu, hingga ia kembali ke tempat tinggalnya, menyalakan ponsel lamanya yang sudah mati selama setengah tahun, dan melihat banyak pesan yang dikirimkan oleh Zheng Yan. Kerelaan dan ketulusan itu membuatnya memutuskan untuk tidak lari lagi. Lari terus-menerus hanya akan menyakiti semua orang. Sasingde, seumur hidupku aku tidak akan takut padamu lagi. Wen Yifan dan Zheng Yan akhirnya bertemu, dan hubungan mereka mulai terasa manis lagi. Bertemu denganmu lebih membahagiakan dari apapun dalam hidupku. Hilangnya dirimu secara tiba-tiba itulah yang menghancurkan duniaku. Setelah Wen Yifan mulai bercerita tentang dirinya dan alasan dia pergi 2 kali tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ternyata, saat dia tinggal di rumah paman pertamanya, adik ipar dari bibinya, Sasingde, juga tinggal di sana. Karena dia sudah sangat banyak membantu paman pertamanya, tidak ada yang berani berpendapat apapun dengannya. Namun dia terus-menerus mengganggu Wen Yifan. Bahkan suatu malam setelah ujian masuk perguruan tinggi, saat kakak perempuan dan kakak laki-lakinya pergi berdagang, dia diam-diam menyelinap ke kamar Wen Yifan untuk melakukan perbuatan cabul. Untungnya Wen Yifan selalu membawa pisau tampil. Saat melawan dengan sengit, dia mengiris pergelangan tangan pria itu. Berkat itu, dia menemukan kesempatan untuk melarikan diri melalui balkon. Tetapi karena itu, dia tidak sengaja jatuh dari lantai bersama Sasingde. Karena hujan, paman dan bibinya pulang lebih awal. Setelah itu, Wen Yifan menceritakan seluruh kejadian kepada polisi. Dia berharap bisa hidup damai bersama ibunya di masa depan. Namun paman pertamanya mengatakan bahwa adik iparnya hanya mabuk dan salah masuk kamar. Ibunya juga bertanya apakah dia salah memahami situasinya. Karena itu, dia mengubah pilihannya menjadi Universitas Silat, tempat yang sangat jauh dari Beiyu dan Nani. Tapi agar Zheng Yan tidak harus menempuh perjalanan jauh ke Yilan untuk mencarinya. Jadi dia tega menyembunyikannya dari Zheng Yan dan memilih untuk putus. Maafkan aku, Zheng Yan. Aku sudah mengatakan banyak hal menyakit padamu, tapi itu semua bukan hal yang ingin kukatakan. Lalu, kepisahan setelah itu disebabkan oleh kemunculan kembali Sasingde. Dia membuat Wen Yifan merasa rendah diri dan merasa tidak pantas mendapatkan hal-hal baik dari Zheng Yan. Wen Yifan merasa selama dia pergi, Sasingde tidak akan mengganggunya lagi. Karena itu aku merasa aku tidak pantas untukmu. Aku minta maaf. Wen Yifan, cepat tarik kembali ucapanmu itu. Menurutmu mengapa selama ini aku tidak mencari pacar? Karena aku hanya peduli pada orang terbaik, kau mengerti. Penegasan Zheng Yan membuat Wen Yifan sangat tersentuh. Jadi dia mengatakan bahwa dia tidak pernah menganggapnya sebagai ban serep karena selain dia tidak pernah menyukai orang lain. Zheng Yan memeluknya, berterima kasih karena telah melindungi cinta mereka. Setelah itu mereka memasuki tahap yang dinantikan semua orang. Apa yang kamu lihat? Ada tanda di lehermu. Aku tak nanti tidak bisa ditutupi dan tidak bisa keluar. Jadi ini menyalahkanku. Lalu kita harus bagaimana? Bagaimana kalau begini, kamu cium aku juga. Cepat keluar sana. Tidak lama kemudian, kursus lanjutan Wen Yifan selesai. Setelah berpamitan dengan Lin Yuting dan Asen di studio tari, mereka berdua kembali ke Nanyu. Mantan rekan kerja di stasiun televisi mengundangnya kembali untuk bekerja sebagai reporter. Wen Yifan awalnya khawatir karena dia sudah pergi cukup lama. Pemimpin stasiun televisi tidak akan mau menerimanya kembali. Tak disangka, saat mengetahui keinginannya, pemimpinnya justru sangat menyambut. Dia juga membawanya untuk mewawancarai kasus seorang siswi SMA Beiyu yang hilang beberapa tahun lalu. Baru-baru ini ada seorang wanita yang membawa rekaman video ke kantor polisi untuk melapor. Oleh karena itu, kasus ini sekarang memiliki terobosan besar. Saat ini polisi sedang mencari di mana-mana tubuh ini dan telah membentuk tim khusus untuk angkat tersangka ini dengan sekuat tenaga. Lalu, siapa tersangka ini? Kudengar dia adalah menantu perempuan dari tersangka pelapor. Film baru Zhang Ruonan dan Bai Jingting akan segera berakhir. Saudara kandung yang berhati serigala,
Sa Xiangqin dan Sa Xingde. Sa Xingde kemudian ditangkap dan paman pertamamu juga harus membayar harganya. Kali ini aku telah melindungimu seperti janjiku. Ternyata menantu perempuan Sa Xiangqin, Zheng Yi, sebelumnya juga pernah dilecehkan oleh Sa Xingde. Saat itu dia melawan dengan sengit sampai hampir mati kehabisan napas. Meskipun untungnya Bu Sa Xiangqin kembali tepat waktu dan menyelamatkannya. Tapi untuk mencari adiknya, Sa Xingde, ditangkap dan dipenjara, dia beralasan demi reputasi menantu perempuannya, menyarankan agar dia tidak melapor ke polisi. Setelah itu, dia mengatakan akan menuntut keadilan untuknya. Tapi tak disangka, Bu Sa Xiangqin memarahi adiknya hanya karena korbannya adalah menantu perempuannya. Kamu harus ingat, dia adalah menantuku. Kamu menggoda orang lain di luar sana, aku tidak peduli. Sekarang kamu berani menyentuh menantuku, apa kamu gila? Meskipun Sa Xiangqin sudah berusaha merendahkan suaranya. Namun di rumah yang kedap suara ini, Zheng Yi tetap bisa mendengar percakapan mereka berdua. Dia mematikan lampu dan mengeluarkan ponselnya untuk diam-diam mengumpulkan bukti. Dahulu kala, seorang gadis telah dilecehkan oleh Sa Xingde dan kemudian dicekik olehnya sampai mati. Sa Xiangqin, wanita yang terlahir kembali dengan obsesi pada pria ini, setelah tahu kejadian itu, menantunya mengubur jenazahnya. Zheng Yi takut setengah mati sampai hampir menjatuh ponselnya. Tetapi di dalam hatinya ada suara yang menyuruhnya untuk segera lapor polisi. Jika tidak, orang berikutnya yang akan pergi selamanya adalah dia. Atasan Wen Yifan, Qian Wenhua, membawanya ke Bei untuk meliput kasus ini. Dia menemukan bahwa korbannya ternyata adalah kakak ipar sepupunya, Zheng Yi. Wen Yifan merasa sedikit terkejut, jadi dia langsung berbicara dengan Zheng Yi, yang senasib dengannya. Dari situ, dia mengetahui bahwa Sa Xingde pernah melecehkan putri tetangga. Saat ini, meskipun Sa Xiangqin telah ditangkap oleh polisi, Sa Xingde masih buron. Wen Yifan khawatir dia akan mencari pacarnya, Zheng Yan. Aku sudah menyuruhmu untuk berhati-hati saat keluar akhir-akhir ini. Wen Yifan, mengapa kamu selalu mengkhawatirkanku? Kamu harus memperhatikan keselamatan dirimu sendiri. Segera setelah itu, Wen Yifan kembali ke Nanyu saat Zheng Yan datang menjemputnya di stasiun televisi setelah selesai bekerja. Zheng Yan kebetulan melihat Sa Xingde bersembunyi-sembunyi di stasiun televisi. Sepertinya dia masih belum menyerah untuk menyakiti Wen Yifan. Tanpa berpikir panjang, Zheng Yan segera mengeluarkan ponselnya untuk melapor ke polisi. Setelah itu, dia turun dari mobil dan perlahan-lahan mendekatinya, bersiap untuk menghajarnya lagi untuk membalas dendam untuk pacarnya. Tak disangka, Sa Xingde yang selalu sombong dan angkuh, kali ini ketakutan. Melihatnya hendak pergi, Zheng Yan mengambil kerucut lalu lintas di sampingnya dan melemparkannya ke arahnya. Saat bergumul, telapak tangan Zheng Yan terluka dan pinggangnya ditusuk. Tapi pada akhirnya dia tetap menahan rasa sakit dan berhasil menangkap penjahat Sa Xingde. Akhirnya aku sendiri yang berhasil menangkap bayanganmu. Ini sangat baik karena mulai sekarang dan seterusnya, duniamu hanya akan dipenuhi cahaya. Polisi segera membawa Zheng Yan ke rumah sakit untuk mengobati lukanya. Wen Yifan setelah menerima kabar itu sangat ketakutan. Khawatir terjadi sesuatu pada Zheng Yan, dia bergegas memanggil taksi ke rumah sakit. Sampai dia melihatnya baik-baik saja, dia baru merasa tenang. Selain 8 jahitan di telapak tangan, bagaimana dengan luka di perut? Jika tidak apa-apa, bagus. Terus beri kabar jika ada sesuatu yang baru. Mengapa kamu pergi menangkapnya? Kamu bisa melapor ke polisi saat melihatnya. Aku tidak apa-apa, yang penting kamu aman dan baik-baik saja. Hasil akhirnya, Wen Yifan yang sulit dibujuk memutus hubungan sepenuhnya dengan ibunya. Hanya karena saat SMA dia tinggal menumpang di rumah paman pertamanya, adik ipar dari bibinya, Sa Xingde, telah melecehkannya. Saat itu dia sangat ketakutan, menangis dan memohon kepada ibunya untuk membawanya pergi. Tetapi ibunya tidak peduli dan menganggap Sa Xingde tidak akan melakukan hal seperti itu. Karena itulah kemudian terjadi situasi yang lebih serius. Sekarang Sa Xingde dijatuhi hukuman mati karena kejahatan pelecehan dan membunuh orang lain. Sedangkan Sa Xiangqin, karena kejahatan merusak dan memalsukan bukti, dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Sebagai seorang ibu, saat ini dia baru mau datang mencarinya untuk minta maaf dan memohon pengampunan. Tapi bagaimana mungkin Wen Yifan bisa dengan mudah mengabaikan dan tidak mempermasalahkan hal itu dengannya? Setelah pertemuan hari ini, aku akan menghapus semua kontak denganmu. Aku berharap seumur hidupmu kamu harus mengingat satu hal. Putri kandungmu pada malam itu telah dilecehkan oleh Sa Xingde. Begitu selesai berbicara, Wen Yifan langsung pergi tanpa menoleh ke belakang. Melihat pemandangan itu, hatinya dipenuhi penyesalan. Tapi sebenarnya, hati Wen Yifan juga tidak tenang. Zheng Yan datang menjemputnya setelah selesai bekerja dan melihat dia murung dan tidak gembira. Ia langsung berjongkok agar dia bisa naik ke punggungnya. Ia berjalan sambil menghiburnya, lalu ia juga membawanya pulang untuk bertemu dengan orang tuanya. Ini adalah pertama kalinya Wen Yifan, sebagai pacar, muncul di hadapan orang tua Zheng Yan.
Kedua orang tua itu sangat senang, sibuk sepanjang sore untuk menyiapkan pesta besar. Mulai sekarang, kamu adalah anggota keluarga kami. Akhirnya, dia merasakan arti sebuah keluarga. Makan yang banyak, jangan biarkan perutmu lapar. Akhirnya dia bisa menjadi bagian dari keluarga mereka. Perasaan dicintai yang melimpah, berpelukan dengan erat, sungguh baik. Kehangatan keluarga Zheng Yan telah menghangatkan hati Wen Yifan. Dia merasa bahwa hanya keluarga yang bahagia dan harmonis seperti itu yang bisa membesarkan orang seperti Zheng Yan. Hal itu membuat Zheng Yan yang sudah narsis menjadi semakin narsis. Orang seperti apa kamu? Sombong, percaya diri, penuh semangat seperti cahaya. Belum sempat mengambil foto kenangan terakhir dengan tempat tinggal yang berharga itu, Zheng Yan Wen Yifan sudah diusir secara halus. Pemilik rumah tiba-tiba memberitahu tidak memakannya lagi dengan alasan harus direnovasi untuk kamar pengantin putranya. Jadi, mereka berdua kembali mengemasi barang-barang, bersiap untuk pindah dari tempat ini. Siapa sangka saat Wen Yifan sibuk merapikan tumpukan barang bawaan seperti merapikan medan perang. Dia kebetulan menemukan sebuah kotak besi misterius yang disembunyikan Zheng Yan dengan rapi di kamar, seperti menyembunyikan emas. Di dalamnya ada artikel pertama yang dia buat saat magang. Lalu ada juga laporan pertama saat dia baru menjadi reporter sungguhan. Sampai di sini, Wen Yifan tidak membutuhkan bukti tambahan lagi untuk mengerti. Setelah putus, Zheng Yan tetap mencintainya secara diam-diam dan terorganisir. Wen Yifan baru menyadari betapa sulitnya hidup Zheng Yan selama ini, harus terbang ke sana kemari seperti burung migran. Kamu benar-benar orang yang konsisten dengan perkataanmu. Zheng Yan pernah berkata apapun yang terjadi dia akan selalu berada di sisiku. Ternyata itu bukan hanya kata-kata kosong. Akhirnya Wen Yifan dan Zheng Yan bersama-sama menghadiri perayaan 100 tahun berdirinya Universitas Nanyu. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa ini adalah alasan bagi Zheng Yan untuk mengadakan lamaran yang begitu megah. Dengan kerjasama yang apik dari Su Haoan dan Zhong Xiqiao, dia diam-diam mempersiapkan pengunduran diri, sebuah rencana khusus yang sangat terperinci. Di depannya adalah Zheng Yan yang mengenakan kembali seragam sekolah SMA-nya. Berdiri di depan papan tulis menulis kata-kata cinta seolah-olah sengaja menciptakan kembali masa muda yang penuh mimpi. Melihat pemandangan itu, Wen Yifan sangat terharu dan juga merasa tidak berdaya. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis melihat keseriusan Zheng Yan yang agak dramatis. Dia mengira hanya sampai di situ, tetapi kejutan masih menunggunya di belakang. Dia lebih terkejut lagi saat mengetahui Zheng yang diam-diam mengundang guru wali kelas SMA, teman-teman dekat, dan kedua keluarga. Semua orang berpartisipasi dari jauh melalui video yang digabungkan dengan hati-hati. Satu persatu muncul mengirim ucapan selamat yang tulus untuk masa depan mereka berdua. Suasana hikmat tapi juga terasa hangat dan menyenangkan. Dalam sebuah video, Wali kelas Wen Yifan muncul dengan suara yang penuh pengalaman. Dulu aku pernah menanyakan pertanyaan yang sangat aneh, dan sekarang saat memikirkannya lagi, aku baru menyadari. Sebagai seorang guru, aku memang tidak seharusnya ingin tahu urusan muridku seperti itu. Aku adalah wali kelas Wen Yifan dan Zheng Yan. Saat ini, dia berhenti sejenak seperti sedang mengingat kenangan lucu. Dulu aku selalu berpikir aku terlalu ikut campur atau tidak pandai bicara. Tapi sekarang setelah dipikir-pikir, tidak disangka mereka berdua benar-benar bisa bersama selama itu. Sebelumnya, Wen Yifan tidak sengaja menemukan bahwa selama bertahun-tahun Zheng Yan selalu mengingatnya. Dia tidak beratan memanfaatkan akhir pekan untuk bolak-balik antara Yilan dan Niu. Hanya untuk diam-diam menepati janji pernah diucapkannya bahwa apapun yang terjadi dia akan selalu berada di sisinya. Ketika mengetahui hal ini, Wen Yifan sangat terharu sampai tidak bisa menahan air matanya. Dia menceritakan bahwa saat upacara kelulusan tahun itu, dia pernah melihat sosok yang familiar di tengah kerumunan. Tapi karena mengira dia hanya berhalusinasi dan salah mengenali orang, pada akhirnya dia hanya berbalik dengan diam-diam. Sekarang setelah dipikir-pikir, dia tiba-tiba merasa sangat menyesal. Jika tahun itu dia berani melangkah maju untuk mencarinya di tengah kerumunan yang kacau, mungkin mereka tidak akan membuang-buang waktu bertahun-tahun dalam diam. Di saat yang penuh emosi itu, mereka pernah mengobrol setengah serius setengah bercanda yang sangat khas pasangan lama. Wen Yifan mengatakan bahwa dia akan hidup 6 tahun lebih lama dari Zheng Yan hanya karena ingin mencintainya selama 6 tahun lagi. Menurut perhitungannya, hanya dengan cara itu mereka baru bisa dianggap seimbang. Sisanya, jika mereka berdua masih berjodoh, biarlah dilanjutkan di kehidupan selanjutnya. Zheng Yan setelah mendengarnya hanya mengatakan bahwa di kehidupan ini, dia masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Mungkin untuk memanfaatkan sisa tahun-tahun itu untuk mencintainya sepenuhnya. Setelah itu, mereka berdua secara resmi pindah ke rumah baru Zheng Yan dan kode pintunya adalah tanggal pertama kali mereka bertemu. Sebuah detail yang membuat Wen Yifan terkejut sekaligus karena daya ingat luar biasa dari pasangannya. Begitu masuk rumah, dia langsung menyadari gaya interior dan tata letak yang sangat familiar. Semuanya sama persis dengan apartemen yang pernah mereka sewa bersama sebelumnya. Mulai dari warna gorden hingga sofa yang sedikit cekung di satu sisi. Jadi, dalam sekejap dia tidak
tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Zheng Yan hanya menjelaskan dengan sederhana bahwa dia takut Wen Yifan belum terbiasa dengan tempat tinggal yang baru, jadi dia sengaja mendekorasinya sama persis dengan tempat lama. Sebuah bentuk perhatian yang praktis sekaligus manis dengan cara yang sangat Zheng Yan. Ketika Wen Yifan bertanya tentang penataan kamar tidur, dia tidak memberikan pilihan spesifik, tetapi dengan santai membiarkannya memilih sendiri. Jawabannya menggantung tetapi dengan makna yang jelas membuat Wen Yifan langsung mengerti bahwa dia secara tidak langsung menyarankan mereka berdua untuk tidur di ranjang yang sama. Dan anehnya, kali ini di dalam hatinya juga tidak ada niat untuk menolak. Sejak saat itu, Zheng Yan mulai mempersiapkan rencana lamaran resmi. Dia diam-diam menghubungi Su Haoan, bersama-sama merencanakan untuk kembali ke Universitas Nanyu pada acara perayaan ulang tahun sekolah. Saat Wen Yifan tertidur di meja karena lelah, Zheng Yan dengan cepat mengganti seragam sekolahnya. Dengan diam-diam ia menciptakan suasana yang membuat orang merasa seperti waktu sedang berbalik. Suasana ruang kelas, suara bising di sekitarnya, cahaya sore yang menembus jendela. Semua itu membuat Wen Yifan seperti kembali ke masa SMA yang penuh dengan kecanggungan dan impian. Ketika video ucapan selamat berakhir, saat itulah Zheng Yan memasuki adegan lamaran yang telah direncanakan dengan matang. Janji masa lalu diucapkan kembali, tapi kali ini dalam suasana yang berbeda. Sebuah suasana yang lebih serius, lebih dewasa, dan juga penuh emosi. Dia memberikan komitmennya bahwa semua harapan Wen Yifan akan terwujud, asalkan dia bersedia menemaninya hingga akhir. Melihat Wen Yifan mengangguk setuju, Zheng Yan segera memasangkan cincin lamaran untuknya, menciptakan akhir yang bahagia untuk perjanjian yang penuh liku-liku namun juga penuh kehangatan bagi keduanya. Film hari ini berakhir di sini. Terima kasih kepada para penonton yang telah menyaksikan. Meskipun satu like bagi seseorang adalah hal kecil, tapi itu bisa membuat pemilik channel bahagia panjang hari. Jadi, jika Anda menyukainya, silakan tinggalkan like dan subscribe untuk mendukung channel kami. Jika kalian ingin aku mengulas film seru lainnya, cepat tinggalkan di kolom komentar. Dan sekarang, sampai jumpa dan sampai bertemu lagi. Semuanya, I love you. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya.